Sini kumpul! Kita bahas cerita epik di mana gerbang monster muncul dan manusia membangkitkan kekuatan baru. Dan akhirnya dunia sempat merasakan kedamaian. Tapi sayang sekali, masa tenang itu tidak bertahan lama. Mereka harus menghadapi ancaman baru berupa gerbang merah. Ini adalah bencana terburuk yang pernah ada. Disebut gerbang kekacauan. Meskipun puluhan ribu pemburu elit bergabung, menutupnya seolah menjadi misi yang mustahil. Saat umat manusia berada di ambang kehancuran total, 12 pemburu legendaris akhirnya melangkah maju. Mereka berhasil menaklukkan bencana gerbang kekacauan itu. Langsung naik takhta menjadi pahlawan paling dihormati. Para penyelamat ini dijuluki 12 Rasul. Bayangkan, mereka memecahkan rekor hanya dalam 79 jam. Kelompok ini menumbangkan monster terkuat. Sekarang, dunia bisa bernapas lega selama 100 tahun ke depan. Setidaknya sampai gerbang kekacauan selanjutnya terbuka. Ini artinya, mulai hari ini mereka punya banyak waktu luang. Ada jeda 100 tahun sebelum para rasul harus berkumpul lagi. Masing-masing sudah menyiapkan rencana masa pensiun, tapi ada satu pemburu, sang kaisar petir, yang masih galau. Bahkan teman-temannya pun ikut bingung dibuatnya. Mereka sangat penasaran dengan rencananya. Tepat saat itulah dia membongkar impian terbesarnya untuk menjadi penulis. Spesifiknya, menjadi penulis novel web. Beberapa bulan setelah insiden gerbang itu, dia mulai sungguh-sungguh mengejar mimpinya. Sang kaisar petir asyik ikut kelas online dari mentor bernama Peterson. Dia sudah membayangkan masa depan indahnya. Karier menulis yang cerah dan gemilang. Semangatnya untuk sukses di bidang ini benar-benar tidak main-main. Dia bahkan sangat yakin kalau dirinya memang terlahir untuk ini. Saat dia bersiap untuk fokus bekerja, setelah selesai mencatat tips dari Peterson, para seniornya malah datang mengganggu. Mereka pikir dia sudah lelah. Cukup untuk hari ini. Tapi meski ingin sekali istirahat, dia punya tenggat waktu yang mencekik leher. Besok batas waktu pengumpulannya. Tidak ada kata malas. Para seniornya menyemangati lalu meninggalkannya sendirian. Dia ditinggal sendirian di kafe. Dengan semangat membara, kaisar kita bersiap untuk kembali fokus menyelesaikannya. Perhatikan baik-baik. Ada penutup saluran air yang bergerak aneh di luar. Seekor monster menjijikan merayap keluar. Sementara itu, jagoan kita masih sibuk mengetik. Sama sekali tidak sadar. Ada bahaya mengintai di luar. Dia menenggak kopi latenya dengan brutal seakan dunia mau runtuh besok. Pelayan terus membawakan pesanan ke-18-nya. Wanita malang di belakangnya sampai kebingungan melihat kelakuan aneh ini. Bagaimana bisa ada orang yang minum sebanyak itu untuk memompa adrenalin yang memuncak? Dia langsung memasang headphone-nya dan menyalakan musik favorit. Kini dia benar-benar siap untuk memuntahkan semua kreativitas liarnya ke layar. Tepat pada detik yang sama, monster itu benar-benar keluar dari lubang selokan dan mulai membuat keributan. Kepanikan meledak. Orang-orang terlempar oleh monster raksasa itu. Namun tokoh utama kita masih tersenyum tanpa dosa. Musik keras menggelegar menutupi telinganya. Naskahnya hampir selesai, hanya butuh satu sentuhan manis terakhir. Setelah memoles karyanya dengan penuh cinta, sang kaisar petir kini hanya tinggal menekan satu tombol pemungkas. Tombol terakhir untuk menyelesaikannya. Tapi tunggu, sebelum jarinya sempat menyentuh keyboard, monster itu tiba-tiba menghantam dinding kaca kafe sampai hancur berantakan. Laptop kesayangannya langsung terlempar terbang melayang di udara. Kalian pasti bisa merasakan sakitnya kan? Laptopnya jatuh menghantam tanah sampai terbelah menjadi dua. Tangannya bergetar hebat saat memungutnya. Kini yang tersisa di hatinya hanyalah rasa penyesalan dan keputusasaan absolut. Naskahnya lenyap. Kemarahannya langsung meledak ke ubun-ubun. Tanpa bergeser seinci pun, dia melepaskan sengatan listrik mematikan ke arah monster tentakel itu. Menggorengnya sampai gosong seolah itu cuma masalah sepele. Tapi tebak apa? Kaisar kita masih belum puas. Dia ingin monster itu bangkit lagi karena dia belum selesai memasaknya. Mari kita kilas balik sebentar untuk melihat alasannya berada di kafe. Adegan berpindah ke tempat lain. Ada seorang gadis yang bersantai di sofa, mengunyah camilan sambil asyik menonton film aksi di televisi. Namanya Hong. Dia adalah pemburu peringkat S dan juga kakak perempuan dari tokoh utama kita ini. Tokoh utama kita adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Mari kita bahas sedikit tentang latar belakangnya. Sang kakak ini merupakan salah satu pemburu kelas atas dan kapten divisi ke-7 dari Gilda. Guardian yang bergengsi, bukan main. Dengan paras cantiknya
dan selera busana yang sempurna. Dia adalah bintang bersinar di dunia. Pemburu. Tapi coba lihat dia sekarang. Sama sekali tidak mencerminkan sosok wanita elegan dan keren yang sangat di luar ekspektasi kita, kan? Tiba-tiba saluran televisi diganti. Dan dia mengamuk seperti anak manja. Sini kumpul. Bayangin aja liburan kalian diganggu. Adiknya ngamuk, hari santainya rusak. Tapi Ijon malah ngingetin statusnya sebagai pekerja. Lepas. Sejujurnya, dia tuh nggak punya kerjaan nyata buat diistirahatkan. Toh dia cuman seharian rebahan santai aja. Di rumah, Ijon nyuruh adiknya bantuin beres-beres rumah. Kalau nggak mau repot, ya mending keluar sana sekalian nyari angin dan olahraga dikit ke. Nah, pas kakak beradik ini lagi asik ribut, tiba-tiba HP Ijon bunyi keras. Baikin mereka. Langsung diam. Begitu cek notifikasi, mata mereka terbelalak membaca peringatan. Sebuah gerbang tiba-tiba muncul di tengah distrik Mapo, Seoul. Berita TV langsung menyiarkan breaking news yang sama. Karena gerbang misterius ini muncul dadakan, area itu langsung ditetapkan sebagai zona merah darurat. Warga diwajibkan tetap berlindung di dalam ruangan kalau memungkinkan. Sementara bagi orang-orang yang telanjur berada di luar, diimbau segera mencari perlindungan. Mendengar ini, adiknya langsung bersiap pergi. Kakaknya bertanya, apakah dia dapat panggilan darurat resmi? Sang adik cuma jawab, enggak. Dia bakal berangkat sendirian, karena menurutnya jauh lebih baik mencegah bencana ini secepatnya. Begitu kacamata culunnya dilepas, boom! Auranya berubah total jadi sosok pemburu. Epic yang sering jadi bahan omongan. Bahkan Ijon sampai bengong, nggak bisa nutup mulut ngelihat betapa luar biasa kerennya. Sang adik saat ini, gila! Auranya beda banget. Tapi Ijon buru-buru meyakinkan adiknya supaya nggak usah repot-repot pergi keluar. Karena dia si penulis web yang lagi nganggur ini, kebetulan ada urusan di dekat sana. Dan percaya deh, disinilah, perhatikan baik-baik. Keputusan sepele ini justru bikin Ijon kehilangan semua kerja keras yang udah dia bangun sepenuh hati dan pikirannya. Bayangin, laptopnya remuk redam sampai berkeping-keping. Harddisknya hancur lebur tanpa sisa. Benar-benar nggak ada harapan buat nyelamatin naskahnya yang hilang. Tapi tunggu. Yang bikin nyesek sampai ke ubun-ubun, naskah itu sebenarnya adalah karya masterpiece-nya. Dia udah yakin banget novel perdana ini bakal meledak sukses di pasaran. Dan pastinya bisa bikin debut super sensasional sebagai pendatang baru jenius di dunia web novel. Mimpi jadi penulis top dan bakal menangin berbagai penghargaan web novel tahun ini. Jadi pembicara seminar dan akhirnya masuk ke masa kejayaan mutlaknya. Tapi sayang, sekarang semua mimpi indah itu ambiar. Cuma jadi angan kosong yang gagal memalukan buat terwujud ke dunia nyata. Jadi, buat ngelampiasin rasa stres dan frustrasinya yang numpuk, dia berniat keras bukan cuman sekadar memangga beberapa monster gurita rendahan ini. Dia bakal pastikan makhluk-makhluk culun ini paham kalau mereka lagi cari gara-gara dengan orang yang lagi tantrum abis, matanya tajam, mengunci sang bos monster. Cuma butuh waktu singkat buat dia ngasih pelajaran. Kalian pasti setuju kan? Ganggu orang ngamuk itu bahaya. Sementara itu, di sudut kota lain, tim khusus sudah mulai menetralisir ancaman ini. Pasukan elit dari unit 1 yang diterjunkan ke sana ternyata udah sukses. Menyapu bersih sebagian besar area dan mengamankan jalur evakuasi warga sipil. Para tentara sekarang udah ambil posisi maju buat ngeberantas sisa-sisa monster yang ada. Cuma tinggal beberapa kecoa kecil, dan begitu mereka dibikin rata dengan tanah. Tugas pun beres. Mereka lumayan santai ngelihat betapa gampangnya melibas ancaman kali ini. Apalagi kalau ingat kasus ini, masuk kategori gerbang dadakan yang biasanya super susah ditangani. Tapi usut punya usut, rahasia kemenangan instan. Mereka ini cuma satu, ada si bulldozer Masaoki. Di tim, Masaoki itu bagaikan monster tempur dari unit tanggap darurat. Divisi 4 Gordian sebagai pemburu elit rank A yang bersikap dingin. Dia dengan tegas langsung meneriaki timnya supaya nggak nyantai, bos monster bisa aja muncul kapanpun dan mereka belum mengambil posisi waspada, tapi salah satu prajurit malah nyengir santai. Toh, ngapain panik? Mereka kan dikawal langsung sama pemburu elit tingkat A. Di barisan depan, mustahil mereka bakal kalah kan? Tapi Masaoki langsung ngebentak keras buat ngingetin mereka supaya terus pasang mata. Dia paham betul monster boss bisa nyergap dari sudut manapun, kapanpun, dan benar aja sesosok naga raksasa dengan
banyak kepala tiba-tiba bangkit. Ukurannya gila-gilaan raksasa, sampai gedung tinggi di sekelilingnya kelihatan kayak mainan. Kalau dibandingin sama makhluk ini, monster itu langsung menghantamkan ekor reptil raksasanya ke tanah dengan kekuatan brutal yang nyebabin ledakan getaran hebat. Sialnya, satu prajurit apes kebetulan ada tepat di jalur hantaman itu. Cuma, dalam hitungan detik, tubuh pria itu hancur lebur tanpa sisa. Seoki benar-benar syok berat. Dia belum pernah ngelihat teror semengerikan ini seumur hidupnya. Sosak, monster. Di depan mata mereka ini bukan main-main. Ini Hydra, sang bos monster dengan ancaman level triple A. Pasukan tentara langsung menembak membabi buta dengan semua senjata. Tapi jelas banget, tembakan mereka cuman kerasa kayak gigitan nyamuk buat monster. Raksasa itu, ia menghancurkan gedung cuma lewat satu ayunan tentakel. Seoki mematung. Monster super rank A mendadak keluar dari gerbang rank A. Ini nggak masuk akal. Dia sadar, mereka butuh bantuan darurat segera. Tanpa hal itu, percaya deh, peluang menang mereka 0 besar. Sang Hydra langsung melepaskan semburan api ungu dan para tentara bersiap menahan hantaman telaknya. Tapi untunglah Seoki lompat tepat waktu, ngelindungin tim dari ledakan maut itu. Usai nahan satu serangan, ayo kawan, ikuti aku melihat momen gila ini. Dia kelelahan banget, tapi harus bertahan menunggu bala bantuan. Kepala Hydra sudah mengamuk parah. Kalau ke-9 kepalanya menyerang bareng, peluang menangnya tipis banget. Tapi Seoki, dia menolak nyerah selama masih ada yang bisa diselamatkan dan sisa tenaga. Dia bakal terus maju berjuang, rela mengorbankan segalanya demi mereka. Seoki langsung mengambil tindakan nekat yang cuma berani dilakukan pahlawan sejati. Melompat tinggi, lalu meluncur layaknya meteor. Dia memakai kartu as pamungkasnya buat menumbangkan 2 kepala monster. Kemenangan kecil sih, tapi belum cukup menghentikan ancamannya. Tiba-tiba, salah satu kepala Hydra kembali melepaskan semburan mematikan. Seoki tepat berada di jalurnya. Serangan telak itu menjatuhkannya sampai dia tidak bisa bergerak lagi. Tapi Hydra belum puas. Semua kepalanya bangkit mengumpulkan energi, membentuk bola api raksasa. Siki yang sudah babak belur sadar kalau dibiarkan seluruh area bakal lenyap, tapi mendadak kilat menyambar langit, menghantam bola api itu sampai padam total. Seoki cuma bisa melongo melihat ancaman sebesar itu musnah. Nah, perhatikan baik-baik siapa yang muncul. Kaisar Guntur Yijun berdiri di sana, dan dia super ngamuk. Padahal naskahnya tinggal 1 klik lagi beres. Dirusak monster. Bos monster langsung gemetar ketakutan saat aura bercahaya Yijun memenuhi area itu. Bingung campur putus asa, monster tersebut malah nekat menyerang maju. Yijun, di sisi lain, niat memberi pelajaran keras. Dia cuma melambaikan tangan ke udara dan memberikan tamparan kilat yang sangat kuat ke wajah monster itu. Gak cuma sekali, tapi berkali-kali, sampai makhluk raksasa itu terhuyung. Dan saat monster itu nyerah, Yijun langsung kasih pukulan penghancur terakhir. Sebuah kilat super duper kuat, menyambar sampai Hydra itu hangus crispy. Tapi biarpun monster raksasa sudah hancur lebur, amarah Yijun belum reda. Dia masih emosi soal tenggat naskahnya. Sementara itu, para prajurit yang selamat mulai sadar. Mereka bingung dengan apa yang barusan terjadi. Mereka lihat monsternya sudah takluk, tapi sekaligus panik dan khawatir banget sama kondisi Kapten Seoki, hampir pingsan tapi masih hidup. Tim langsung lari ke arahnya. Mereka juga terbelalak melihat tubuh Hydra yang sudah terkapar lemas. Waktu dicek lebih dekat, kelihatan ada bekas tebasan super besar di salah satu kepalanya, seolah diserang seseorang dengan kekuatan luar biasa gila. Para prajurit tentu saja cuma bisa menduga. Kalau Kapten Seoki yang meratakan monster itu, kabar gila ini langsung viral. Dilaporkan kalau seorang hunter level A, Seoki, berhasil solo mengalahkan monster tier triple A. Meskipun jelas ada perbedaan level yang super jauh, tapi teka-tekinya belum selesai. Kenapa gerbang level A mendadak bisa memunculkan monster triple A? Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Nah, Seoki malah jadi sensasi internet. Pertarungannya jadi bahan jutaan video dengan 100 juta penonton lebih. Dia resmi dianggap pahlawan legendaris, walau tubuhnya mengalami banyak
Cedera yang memaksanya istirahat 14 minggu penuh. Apalagi pita suaranya sampai rusak permanen gara-gara terus-terusan teriak ngumpat saat bertarung. Di sisi lain, dalam rapat rahasia para petinggi top, aksi Hunter Soki jadi topik panas. Ada yang usul rekrut dia ke garda pelindung secepatnya karena pencapaiannya yang luar biasa. Sayangnya, ada juga yang menolak keras, mengingatkan kalau dia cuman Hunter level A. Tapi bahkan yang ragu pun mengakui Sioki layak naik ke level S. Dan diam-diam duduk di pojok sana adalah Yo, adik perempuannya Yijun. Dia tahu pasti bukan Seoki yang meratakan Hydra itu, melainkan kakaknya. Yo sangat panik membayangkan kalau ada yang bongkar rahasia besar ini. Duang, Master Garda Pelindung sekaligus Hunter level S, sangat curiga kalau Kaisar Petir yang sebenarnya ada di balik kekalahan monster itu. Dia malah nanya, apa ia pada percaya kalau seorang Hunter level A sanggup menumbangkan monster triple A? Dia jelas nggak percaya. Yo mencoba tetap tenang, pura-pura nggak tahu apa-apa. Tapi di dalam hati, mau jantungan. Kalau Duang sampai tahu kebenarannya, dia dan Yijun bakal kena masalah serius. Tuh, Wang sehabis keluar dari rapat masih tetap skeptis. Dia super yakin cuma sosok sekelas Kaisar Petir yang bisa membantai monster semengerikan itu. Sebanyak apapun Kaisar Petir berusaha ngumpet atau menghapus semua jejaknya, Duang bertekad bulat melacaknya dan menemuinya langsung. Nah, kembali ke sang Kaisar Petir kita yang malah gemetaran dan keringat dingin seolah dilempar ke gurun pasir. Orang yang barusan memanggang monster raksasa pakai petir itu sekarang malah ketakutan sama editor naskahnya. Asal tahu, hakim menyeramkan ini tak lain adalah Gungma, editor andalan dari tim 3 Publishing God Label. Dan setelah ditunggu, Gungma akhirnya menjatuhkan vonisnya. Cerita itu sama sekali kurang menarik. Gimana menurut kalian? Yijun pasti ngerasa seolah dia baru saja kena sambar petir betulan. Oke teman-teman, coba perhatikan ini. Ceritanya lumayan. Tapi masalahnya, semua monster tumbang dengan satu pukulan. Terlalu banyak gaya, tapi nol makna. Pembaca pasti cepat bosan. Nol perkembangan karakter, nol segalanya. Sangat tidak realistis. Jika ini terus berlanjut, pembaca tidak akan peduli lagi. Mereka pasti pergi. Yijun yang putus asa mencoba membantah. Padahal dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya loh. Dia ingin ceritanya luar biasa. Tapi ternyata alur monoton bukan satu-satunya masalah di naskah itu. Kyumo langsung menggeser tabletnya ke arah Yijun. Dia menunjukkan berita utama hari ini. Seorang pelindung baru saja menyelamatkan warga saat insiden gerbang. Dia hampir tamat dalam prosesnya. Inilah yang seharusnya kamu tulis, tegas Kyumo. Seorang pemburu biasa, bukan pejabat elit, berani berkorban, mempertaruhkan segalanya. Intensitas dan keputusasaan seperti inilah yang benar-benar hilang dari naskahmu. Realisme dan tiba-tiba sesuatu akhirnya menyala di kepala Yijun. Semuanya jadi sangat jelas. Dia menunduk pelan, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Dia sama sekali lupa memikirkan perasaan penonton. Kini dia sangat paham tugas beratnya. Sang editor memberinya waktu tepat 1 minggu untuk revisi naskah. Yijun merasa sangat lega. Namun, tahan napas kalian, karena ini peringatan terakhirnya. Kyumo bilang ini kesempatan pamungkas, jadi sebaiknya dia tidak berbuat salah lagi. Kalau gagal, surat pemecatan siap melayang. Dan tentu saja, kalimat tajam itu membuat sang Kaisar Petir yang luar biasa hebat langsung panik. Keringatnya mengucur deras bak di sauna. Sesampainya di rumah, Yijun luar biasa lelah. Tumbang di sofa, kehabisan daya. Kakaknya melihat aura negatif itu kesal dan menjita kepalanya. Tapi Yijun terus merengek, mengasihani nasibnya sendiri atas kegagalannya hari ini. Air mata frustrasi menetes saat dia memohon saran pada sang kakak tersayang. Harus bagaimana dia sekarang? Dia pun menceritakan semuanya. Sangat stres karena tuntutan revisi naskah itu. Kalau sampai gagal lagi, tamatlah riwayat karirnya. Kontrak dengan perusahaan hiburan itu pasti langsung diputus. Targetnya hanya satu, membuat cerita yang terasa sangat nyata. Tapi kendala utamanya saat ini adalah kemampuan menulisnya yang sangat ampas. Penasaran, sang kakak pun bertanya apa isi cerita lamanya. Dengan senyum sombong, Yijun menceritakan adegan epik buatannya. Tokoh utamanya sukses menyapu bersih 30 monster tingkat A
dalam satu tebasan. Kalian paham kan? Bagi Ijun, itulah adegan paling masuk akal. Baginya tidak ada yang lebih logis dari itu. Dia pikir hanya karena dia sanggup melakukannya, menghancurkan monster semudah membalik telapak tangan. Semua orang sama kuatnya, sang kakak langsung paham masalahnya. Dia langsung bertanya pada adiknya, pernahkah dia bertarung selayaknya pemburu biasa? Dengan sangat bangga, Ijun menjawab iya. Kapan tepatnya? Ijun mengingat insiden gerbang besar. 70 jam pertempuran penuh aksi. Tanpa henti melawan gelombang monster. Itu pertempuran paling brutal baginya. Tapi kakaknya segera menyadarkan bahwa itu bukan kejadian sehari-hari, bro. Kejadian langka seperti itu sama sekali tidak bisa menggambarkan penderitaan dari pemburu kelas teri pada umumnya. Mulai penasaran, Ijun meminta pendapat kakaknya. Sang kakak mengingatkan bahwa cuma ada 12 pemburu legendaris di bumi ini. Orang biasa tak akan paham pengalaman para dewa di puncak hierarki. Mayoritas pemburu mentok di level menengah sampai level C. Menembus tingkat A saja sudah menjamin harta berlimpah ruah. Uang tak berseri yang bisa merubah total nasib mereka selamanya. Pemburu level ini tak cuma diberkahi bakat luar biasa hebat, tapi kekuasaan mereka bahkan melampaui direktur perusahaan besar. Mengingat status legenda itu super langka, sangat sedikit yang mau membaca cerita dengan tokoh utama semacam itu. Padahal pada dasarnya penonton selalu menyamakan diri mereka sendiri dengan sang jagoan. Makanya, cerita dari nol ke pahlawan terasa lebih menjual. Demi perbaikan naskahnya, kakaknya menyuruh Hijun untuk meriset lebih dalam lagi. Turun langsung ke lapangan. Lihat pemburu kroco beraksi atau setidaknya amati rutinitas mereka. Tapi Ijun punya masalah besar. Karena tak punya lisensi. Dia dilarang keras masuk zona merah. Buntu, dia pun mengemis bantuan kakaknya. Ingin mengusir adiknya yang cerewet. Sang kakak memberi ide cemerlang. Kunjungi saja Asosiasi Pemburu Korea. Presiden di sana pasti bisa membantu. Dia mengingatkan status Yijun sebagai kaisar petir, sang pelindung paling legendaris. Jadi apa pendapat kalian? Jagoan penghancur monster kita ini harusnya berhenti bertingkah cengeng kan? Ayo ikuti aku menyelami kisah ini. Kita mulai di Asosiasi Pemburu Korea. Presiden Park Dae-han sedang panik luar biasa. Dia sedang di tengah negosiasi super intens dengan pejabat tinggi Asosiasi Pemburu dari seluruh penjuru dunia. Dae-han berusaha keras mengangkat nama Korea. Sejak tragedi gempa Yunani kedua tahun lalu, Asosiasi Korea sudah sukses menyelesaikan serangkaian misi penyerbuan gerbang internasional. Benar-benar membuktikan keahlian tempur mereka yang luar biasa. Mereka bahkan membantu Prancis menyelamatkan satu kota penuh dari kehancuran total akibat insiden pecahnya gerbang raksasa. Saat Jerman butuh pemburu veteran untuk berbagi taktik pelatihan, Korea langsung maju memberikan dukungan penuh. Lalu pertanyaannya, kenapa permohonan kenaikan peringkat Korea malah ditolak mentah-mentah? Presiden Asosiasi India, Guzian Grover dengan sangat sombong menolak permohonan putus asa Park Dae-han. Dia dengan angkuh menjelaskan alasannya. Semuanya karena Korea kekurangan sosok pemburu legendaris. 11 negara elit yang punya peringkat tertinggi, semuanya punya pemburu legendaris untuk dukungan skala global. Sayangnya, Korea dianggap tidak punya nilai tawar sama sekali. Apalagi satu-satunya pemburu legendaris Korea Selatan, sang kaisar petir, mendadak pensiun. Diskusi pun berjalan alot, terus berputar-putar tanpa hasil. Pada akhirnya Grover menegaskan hanya negara dengan sosok pemburu kelas legendaris yang berhak masuk ke peringkat elit nasional kelas 1 tanpa pengecualian. Sungguh kasihan melihat nasib Park Dae-han. Dia masih mencoba bernegosiasi, memohon agar setidaknya Korea diberikan status kelas 2. Tapi sayang sekali, Grover, tahan napas kalian. Disinilah tensi memuncak. Masalah dibiarkan menggantung, meninggalkan Presiden Park Dae-han dalam keadaan sangat kesyua. Dia marah besar melihat orang-orang oportunis itu dulu selalu datang mengemis bantuan saat butuh, tapi sekarang menolak membalas budi. Sang asisten perlahan mencoba menenangkan situasi, mengingatkan bosnya itu, kalau masih banyak tugas penting yang menanti. Akhirnya, sang presiden menarik napas lega dan menanyakan agenda. Selanjutnya, hari itu, sang asisten melaporkan mereka punya jadwal pertemuan penting dengan pihak guild Kalajengking. Ini adalah salah satu guild yang merespons proposal kolaborasi asosiasi.
Tapi, sang asisten justru menyarankan untuk membatalkannya saja. Guild Scorpion ini punya reputasi super buruk. Ada rumor mereka diam-diam menyingkirkan guild pesaing, lalu memonopoli gerbang tingkat tinggi berkedok dukungan asosiasi. Berurusan dengan orang-orang super licik seperti itu jelas mengancam nama baik asosiasi. Pardehan sebenarnya merasakan kekhawatiran yang sama. Tapi dia mengingatkan, asistennya, mereka sama sekali tidak bisa mengabaikan permintaan dari sebuah guild yang sudah diakui secara resmi. Tepat pada detik itu, sebuah laporan darurat masuk. Seorang pria memaksa menerobos masuk ke gedung asosiasi. Otot ingin bertemu presiden, dia mengaku cuma anak pemilik Toserba. Park Dahan jelas langsung merasa tersinggung. Bayangkan, anak pemilik Toserba antah berantah berani menerobos masuk markas asosiasi. Bertingkah seolah dia bos di tempat itu. Sang asisten panik. Langsung meminta maaf dan bersiap menangani pembuat onar itu secara pribadi. Tapi tunggu. Sang pelapor menyebutkan nama Toserba Jongda. Kalian pasti kaget juga kan? Fakta itu langsung menyambar pikirannya. Bagai petir. Jika ingatannya masih tajam, toko itu adalah milik ayah sang kaisar petir. Seketika pikirannya kosong. Kepanikan meledak. Dia berlari super kencang sampai kilat pun bakal malu. Karena lift sama sekali tidak merespons, dia nekat melesat turun lewat tangga. Pantang membuat sang kaisar petir menunggu. Sementara itu, di luar gedung, sebuah mobil tiba membawa Master Guild Kalajengking, Eugene Ham, bersama sekretarisnya. Mereka terlihat sangat gembira. Jin Ham yakin reputasi guildnya meroket tajam karena Pak Dehan bersedia menemui mereka secara langsung. Namun tiba-tiba, mereka melihat sang presiden berlari keluar gedung dengan wajah super panik. Dan lukunja. Kocaknya mereka malah salah paham. Mereka kepedean, mengira Dayan lari bergegas untuk menyambut mereka secara VIP. Tapi harapan Jin Ham hancur lebur. Park Daehan menepisnya seolah tidak penting. Lalu terus berlari melewatinya. Bahkan, dia membentak Jin Ham karena menghalangi jalan Kaisar Petir saat Park Daehan akhirnya berhasil mencapai Yujan. Dia memegang bahunya, menunduk, dan berkali-kali minta maaf karena membuat pria legendaris itu menunggu lama. Setelah, tenang, dia bertanya, kenapa Kaisar Petir datang ke asosiasi? Yujon dengan santai bilang cuma ingin menonton para pemburu berkelahi dari dekat. Daehan yang masih terlalu heboh sampai mengabaikan detail obrolan. Langsung berjanji bakal menampilkan hunter paling elit demi memuaskan Kaisar Petir. Dia bahkan buru-buru menyiapkan dokumen kepulangan Yujan. Tapi angan-angannya musnah. Yujon menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak akan kembali. Dia murni cuma mau lihat pemburu biasa berlatih. Sebagai gantinya, Yujon menawarkan mengabulkan satu permintaan sang presiden. Nah, dari sini kita tahu kisahnya bakal makin epik. Sebuah kontrak kolaborasi disusun. Sini merapat kawan. Kita saksikan momen epik di mana Park Daehan si Kaisar Petir mengambil kesempatan emas ini. Jadi dia langsung menyetujui syaratnya dan menjadikan Lee Ji-hoon sebagai asisten gerbang untuk mengamankan barang jarahan berharga. Tugas asisten, menyapu bersih barang sisa, mengamankan rute pelarian darurat, dan tentu saja siaga dalam situasi kritis. Meski jujur saja, pertarungan sungguhan jarang terjadi, karena para pemburu elit sudah membereskan segalanya. Posisi ini benar-benar pas banget buat Lee Ji-hoon. Dia kegirangan luar biasa dan takjub setengah mati. Dia bahkan tidak pernah tahu pekerjaan asisten gerbang itu ada. Wajar saja sih, bro. Kita ini kan terbiasa masuk gerbang super mematikan. Jangankan asisten, pemburu peringkat A saja bisa lenyap terkena serangan nyasar. Makanya Lee Ji-hoon tak pernah pakai asisten, tapi sekarang dia super antusias menantikan tugas barunya. Sebelum pamit, dia menyuruh sang presiden untuk mengirim detail sisanya ke toko serba ada terdekat. Lalu wus, teman kita ini melesat keluar jendela bagai meteor, menghilang secepat kilat, menembus langit. Melihat dinding yang hancur berantakan, asisten presiden melongo. Apakah Kaisar Petir selalu segila dan sesembrono ini? Presiden buru-buru membungkam mulut asistennya. Dia tidak mau ada yang berani menjelek-jelekan Kaisar Petir. Dia bukan sembrono, cuma sedikit eksentrik. Bagaimanapun juga, pria itu adalah satu-satunya pahlawan harapan Korea. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Jagoan sinting kita akhirnya tiba di guild peringkat C bernama Harmony of All Things. Mulai sekarang,
Ijihun berniat menggali lebih dalam soal sisi nyata dan kelam dunia para pemburu. Dia bertekad menulis kisah fantastis berdasarkan pengalaman aslinya. Bukan sekadar cerita hayalan receh seperti dulu. Begitu mendobrak masuk, dia berteriak ceria memperkenalkan namanya sendiri sebagai sang asisten. Gerbang yang baru. Sayangnya, senyum cerahnya langsung luntur saat melihat kondisi markas guild yang katanya legendaris ini kosong melompong. Pemandangan di depannya benar-benar kacau. Ruangan itu cuma berisi tumpukan manusia pemalas yang rebahan seperti sampah. Mereka asyik bersantai di sofa. Salah satunya langsung melompat kaget saat mendengar kata gerbang disebut. Dia panik mengira ada serangan monster. Tapi temannya yang santai bilang itu cuma si asisten baru. Pria bertubuh gempal itu buru-buru merapikan diri. Dia minta maaf ke Jihun karena sambutan mereka yang kacau balau. Sementara itu, si kepolosan kita malah berseri. Dia senang akhirnya bisa melihat langsung markas pemburu. Si pria gempal tersenyum ramah menyambut tamu mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai ketua guild. Bernama Main Sason, sang pemimpin Harmony of Volting. Jihun langsung menjabat tangannya dengan semangat membara. Sasong menyuruhnya duduk santai. Ternyata alasan utama guild ini nyangkut di peringkat C sangatlah sepele. Bayangkan saja, anggotanya cuma 3 orang, termasuk si pemalas di sofa, dan satu lagi yang sedang bertugas di luar. Mendengar kata tugas, mata Jihun berbinar. Dia kira anggota itu sedang menjalankan misi rahasia layaknya rasul. Sasong menatap Jihun dengan tatapan iba. Dari jutaan guild keren di luar sana, kenapa anak ini nyasar ke sini? Tapi Jihun sama sekali tidak peduli. Tangannya super sibuk mencatat setiap detail ruangan ke dalam bukunya. Niatnya cuma satu, mendeskripsikan markas guild sungguhan ke dalam novelnya, senyata mungkin tanpa diedit. Kalian pasti setuju denganku kan? Tempat ini sama sekali tidak normal, dan si pecandu ponsel itu juga mengakuinya. Guild ini terjebak selamanya di peringkat C. Uang pas-pasan, dan sedikitnya anggota, hanya cukup untuk bertahan hidup harian. Kenyataan pahit memang. Sasong merasa canggung karena rekannya bicara terlalu jujur dan menusuk. Ati banjet. Tapi mau bagaimana lagi? Fakta adalah fakta. Dan saat 2 orang itu mulai cekcok, saling melempar argumen, Jihun malah mencatat betapa akrabnya mereka. Pertengkaran mereka itu seperti bromance sahabat karib sejati. Sasong menghela napas, mengakui mereka sudah saling menahan ego selama bertahun-tahun. Saat perdebatan mereka semakin memanas, tangan Jihun tak henti menulis soal ikatan persaudaraan erat yang terjalin manis di antara sesama pemburu. Melihat pujian setinggi langit dari Jihun, mereka jadi bingung. Kenapa bocah ini menganggap mereka seperti veteran legendaris? Jangan-jangan karena menjadi pemburu peringkat F itu sangat menyedihkan. Sehingga siapapun terlihat hebat di matanya. Pikiran liar Jihun benar-benar gila. Dia 100% yakin 2 orang ini adalah pemburu elit rahasia. Hatinya berdebar kencang tak karuan. Dia sudah sangat tidak sabar ingin langsung membantai monster di gerbang bersama mereka. Tiba-tiba suasana jadi hening total. Sasong dengan canggung memberitahu bahwa guild mereka tidak punya jadwal ekspedisi apapun. Kalian bisa tebak, semangatnya langsung hancur berkeping-keping, seakan baru saja mendengarkan lelucon paling garing sepanjang masa. Padahal alasan utamanya masuk guild cuma buat menyerbu gerbang. Sasong perlahan membisikkan bahwa dia juga ingin ikut. Coba kalian bayangkan, posisi Ijon. Dia bingung harus berbuat apa, karena belum dapat kesempatan ekspedisi. Rencana epiknya melihat aksi nyata hancur sebelum dimulai. Sasong sih dengan sangat santai, cuman bilang, ya mau gimana lagi? Santai aja. Tapi dipikir-pikir, menganggur seperti ini mungkin memang bagian serunya. Bukankah ini juga realita kehidupan? Lagi pula, gerbang ajaib tidak terbuka setiap hari. Ijon siap beraksi. Asalkan bukan tugas berbahaya. Pria berambut coklat itu lalu menyuruh cowok kita ini untuk menggalikan sisa tugasnya ke orang lain. Ngomong-ngomong, jagoan kita malah pasrah saja menerimanya. Dia kegirangan banget. Punya waktu seminggu penuh buat merombak naskah sebelum kontraknya habis. Jadi, sisa waktunya, Ijon bertekad memasukkan realitas super epic agar naskahnya jauh lebih menarik. Masuk hari kedua, Sasong malah menyuruhnya mengepel lorong. Di hari ketiga, nasib si cowok malang ini makin parah karena harus menggosok jendela seharian. Sangat mengejutkan. Gerbangnya belum muncul juga. Memasuki hari keempat, semangat menggebu Ijon mulai pudar karena super membosankan. Seperti biasa, dia lagi-lagi
dikasih tugas sepele. Yap, kali ini menyapu lantai. Tiba di hari kelima, padahal kontraknya hampir habis. Tapi semua yang Hee-jeon lakukan dari awal sampai detik ini cuma kerja kasar ala pelayan. Dia mulai pasrah kalau nasibnya memang sudah mentok. Sekarang perhatikan baik-baik. Masuk akal kalau hari pertama gerbangnya sepi. Tapi bayangkan, ini sudah hari kelima. Dan dia cuma jadi tukang bersih-bersih selama itu. Parahnya, lagi dia belum menulis satu kata pun untuk naskahnya. Tenggat waktu terus menghantui pikirannya bagaikan bayangan kelam yang sedang bersiap untuk segera menelan karirnya. Adegan lalu beralih ke Gukyomo, si editor naskah kita yang sedang sibuk, lembur sendirian saat semua orang sudah pulang. Tepat saat itu, rekan kerjanya datang membawakan segelas kopi. Rekannya yakin Gukyomo kelelahan akibat mengurus naskah Hee-jeon. Dia pun mengakuinya. Lalu si rekan bertanya, kenapa dia gigih banget menolong penulis pemula yang kualitas tulisannya biasa-biasa saja? Usut punya usut. Gukyomo juga bingung kenapa dia sangat peduli. Tapi setiap kali dia melihat semangat Hee-jeon, tekad anak itu untuk membuktikan diri sungguh luar biasa. Gukyomo sangat berharap usahanya tidak sia-sia karena anak itu adalah harapan terakhirnya. Tapi sayangnya, harapan besar Gukyomo ini sedang dilanda krisis. Tinggal 1 hari sebelum kontrak hangus. Dan parahnya, Hee-jeon belum membuat kemajuan. Jumlah kata di naskahnya masih 0 besar. Padahal penulis pemula yang punya mimpi tinggi ini cuma sibuk memantau misi Gilseung. Obsesi terbarunya menciptakan novel realistis tampaknya malah menjadi sangat tidak realistis baginya. Kenapa? Karena dia belum mengetik satu kata pun di dalam naskahnya. Waktunya nyaris habis. Hee-jeon mulai panik karena pemecatan sudah di depan mata. Tiba-tiba, pemimpin guild membawa kabar gembira. Mereka dapat ekspedisi ke Dangjeon. Sejenak Hee-jeon diam, lalu langsung meledak kegirangan. Kalian pasti gregetan kan? Nah, inilah momen emas yang ditunggu-tunggu Hee-jeon buat melihat aksi nyata. Tapi anehnya, para hunter terlihat cemas. Masalahnya, itu Dangjeon tingkat B dan Gilseung agak nekat masuk ke level yang jauh di atas kemampuan mereka. Awalnya terdengar sangat keren, tapi masalah aslinya ada pada guild sebelah yang baru bergabung. Layar pun beralih ke lembah serigala. Di depan pintu, para hunter sudah bersiap tempur. Tapi anggota guild Ihan malah kebingungan melihat tingkah Hee-jeon. Ini pengalaman dungeon pertamanya. Tapi cowok kita ini malah bertingkah super antusias. Balita yang baru pertama kali melihat permen manis. Mereka memandang aneh saat Hee-jeon mulai mewawancarai setiap hunter di sekitarnya. Tapi biarlah. Mereka menganggap itu cuma tingkah norak pemula mencari perhatian. Tim yang harusnya jadi partner mereka dipanggil First Bear, dan sang ketua, Richard Bear, terus-terusan mengejek anggota persaudaraan Harmony. Hubungan mereka memang seburuk itu. Dan Richard dengan sengaja melontarkan lelucon. Nyinyir tentang Harmony yang capek-capek melatih rekrutan pemula cuma buat diambil oleh guild yang lain. Padahal, Harmony juga tidak sengaja melakukannya. Ya nasib, murid mereka malah dibajak oleh guild lain. Alasan utama kenapa kedua guild ini saling benci adalah karena First Bear ini secara konsisten sering merebut anggota elit persaudaraan Harmony. Richard selalu memancing keributan tanpa alasan yang jelas. Dan adu mulut mereka malah jadi tontonan lucu bagi guild mantis peringkat C. Samarion malah merasa, menurut kalian, debat kusir begini ada gunanya? Mending simpan tenaga buat hadapi monster di dalam. Sini kumpul bareng aku. Mari kita saksikan betapa sombongnya Rion yang menganggap guild miliknya adalah yang terbaik. Dia berniat memanfaatkan dua guild lainnya sebagai umpan sementara perselisihan kecil terus berlangsung. Nah, bagi Ahyeon yang mengawasi, ini adalah ladang inspirasi gratis untuk cerita novelnya. Ide liar dan realistis mengalir deras, sampai tiba-tiba seseorang menampar wajahnya dengan keras. Pelakunya adalah anggota senior sombong yang merasa si anak baru ini terlalu santai. Tapi dia tidak sadar bahwa dia baru saja mencari masalah dengan orang yang salah. Ahyeon membalas dengan tatapan yang sangat tajam. Aura intimidasi itu sukses membuat pria tersebut merinding ketakutan selama beberapa detik sebelum Ahyeon berubah.
kembali menjadi sosok ceria seperti biasa. Sang senior pun langsung lari terbirit-birit menjauhinya. Nah, untuk misi kali ini, Ah Hyun mendapat ide brilian tentang perjuangan kelas bawah dalam ceritanya. Tiba-tiba dia dipanggil masuk ke dalam gerbang. Di sana mereka langsung membantai kawanan monster tanpa ampun. Serigala itu tak berkutik, melawan kekuatan gabungan 3 guild. Namun anehnya, musuh terbesar mereka malah ego masing-masing. Ngomong-ngomong soal guild, Harmony masih tampil luar biasa. Tapi saat mereka hendak melancarkan serangan akhir, Richard si pria besar muncul. Tiba-tiba menyerobot dan mencuri target mereka. Benar-benar definisi tukang sampah sejati. Melihat kekacauan ini, Ah Hyun pun. Kalian harus perhatikan bagian ini. Dia benar-benar terdiam melihat betapa kacaunya pertempuran para pemburu biasa. Orang-orang ini nyaris saling serang demi sebuah poin kemenangan. Jagoan kita belum pernah melihat tingkat seburuk ini. Di sisi lain, Rion asyik merayakan hak eksklusifnya dalam mengatur strategi dan ritme serangan. Secara licik dia memanfaatkan Guild Fierce Bear dan Harmony untuk mengurus monster kroco yang tidak penting, agar guild miliknya bisa menghemat tenaga dan fokus menghabisi bos terakhir. Rian melihat sang bos mendekat. Ternyata hanya seekor serigala raksasa. Para pemburu itu sangat yakin bisa menyelesaikannya dengan amat mudah. Rion semakin yakin promosi guildnya ke peringkat B sudah di depan mata. Dia langsung melompat maju mendahului. Orang-orang lemah di belakangnya. Guild miliknya langsung melibas sang bos secara epik, sementara Rion mengambil momen emas itu untuk menebas monsternya berkali-kali. Tubuh serigala besar itu pun langsung ambruk ke tanah Rion. Sangat menikmati kemenangannya dan menganggap ini hanyalah misi gampang. Namun sayangnya, kesombongan pria itu langsung hancur. Begitu menyadari bos sejati dari gerbang ini, tiba-tiba muncul makhluk yang jauh lebih raksasa dan mengerikan. Seekor serigala mayat, monster level atas yang sama sekali tidak seharusnya berada di dalam gerbang kelas B. Sementara semua orang pucat pasi ketakutan. Ah Hyun justru menganggap monster buas itu seperti anak anjing biasa. Bahingga ini bukan apa-apa. Sang serigala mayat mulai mengamuk dan menghancurkan anggota Rion tanpa sisa. Kepercayaan dirinya sirna, berubah menjadi rasa putus asa yang luar biasa. Anggota Guild Rion langsung putar balik menyadari, ada Jang Hane. Kalian dan aku sama-sama tahu apa artinya ini. Sebuah mutasi gerbang telah terjadi. Fenomena langka di mana bos tingkat tinggi membuat peringkat gerbang meloncat drastis. Berhadapan langsung dengan monster kelas A saja sudah menjadi mimpi buruk. Bahkan bagi seorang pemburu kelas B sekalipun, makhluk itu sangat jauh di luar jangkauan kemampuan mereka. Dan sekarang monster serigala ini telah menjadi mimpi terburuk. Bayangkan saja, sebuah guild kelas C harus melawan gerbang yang levelnya 2 kali lipat lebih tinggi. Peluang mereka untuk selamat bahkan jauh lebih kecil dibanding manusia biasa di gerbang normal. Intinya, ini adalah akhir bagi mereka. Monster itu menyapu bersih anggota guild dengan sangat mudah. Rion hanya berdiri kaku. Benar-benar syok berat. Meskipun sudah terpojok, pria sombong itu keras kepala menolak. Untuk menyerah begitu saja di tempat ini, dia mengira masih punya peluang dan nekat menerjang maju. Namun sayangnya dia langsung terhempas dengan satu pukulan telak. Tubuhnya terlempar jauh menghantam bebatuan keras. Sisa monster kelas B yang tersisa mulai berburu setiap anggota guild tanpa ampun. Bahkan guild beruang pun mulai panik dan menyerah pada keadaan. Mental orang-orang ini benar-benar sudah hancur lebur saat menghadapi momen seburuk ini. Tiba-tiba Sasion berteriak keras, menyuruh semua orang agar tetap kuat dan terus bertahan. Sampai bala bantuan dari asosiasi tiba. Jika mereka bisa bersembunyi dan mengulur sedikit waktu saja tim, penyelamat pasti akan datang. Pria itu bahkan rela pasang badan demi memastikan keselamatan anggota lainnya. Semua orang langsung kabur meninggalkannya. Dia meminta maaf dalam hati, sadar betul kekuatannya jauh di bawah. Monster gila ini. Tapi menurut kalian, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tetap di sini ya. Ayo merapat. Kita saksikan momen saat seseorang datang tanpa rasa takut. Di hadapan maut, mereka berdua sudah pasrah. Sayangnya, peluang menang itu benar-benar nol besar. Mustahil menang melawan puluhan serigala buas di sana. Sas langsung menyuruh sang pemula. Ih Hyun, kabur! Lari selagi bisa. Sas bahkan minta maaf karena menyeretnya ke situasi seburuk ini. Ih Hyun hanya diam. Dia mulai paham satu realita kejam.
Tidak semua orang punya kemewahan untuk lari dan selamat begitu saja. Di medan perang ini, orang bertarung walau tahu nyawa taruhannya. Yah, begitulah kerasnya hidup. Pemburu sejati. Sesungguhnya, Ihyun sangat menghargai keberanian mereka. Tapi sayangnya duo Harmoni benar-benar tidak berdaya. Melawan monster peringkat A, mustahil ada celah. Tepat saat mereka pikir ini adalah akhir segalanya. Kilatan petir meledak. Ihyun masuk mode serius. Melepas kacamatanya, layaknya karakter anime yang siap membantai. Tanpa basa-basi skill roda petir diaktifkan. Boom! Sekelompok monster itu hancur lebur cuma dalam satu pukulan. Perhatikan baik-baik bagian gilanya. Cowok ini cuma pakai 5% kekuatan penuhnya. Dan itu sudah sangat cukup menciptakan kawah raksasa. Seishun dan Seo cuma bisa melongo melihat Ihyun menghapus ancaman itu seketika. Sang pemburu legendaris menatap mereka antusias. Dia menemukan hiburan segar dari kisah nyata pemburu biasa ini. Namun sayangnya, serangan barusan belum cukup menumbangkan sisa monster. Peringkat A memang keras, tapi dia santai saja. Bahkan tidak perlu repot-repot menoleh ke belakang untuk menghabisi monster sialan itu. Satu gelombang petir lagi menyapu bersih. Mereka langsung sadar, inilah sang kaisar petir. Aion harus segera lanjut menulis naskahnya. Dia menyuruh mereka tutup mulut soal identitas aslinya, lalu lenyap dalam sekejap mata. Anggota Guild Harmoni masih syok berat. Sementara itu, tim bantuan dari asosiasi akhirnya tiba dan mengevakuasi semua pemburu di sana. Malam itu, berita nasional langsung ramai meliput. Laporan mutasi gerbang misterius. Beruntungnya beberapa pemburu berhasil selamat dari maut yang mengerikan itu. Beralih ke tempat lain, Kyung Ma sedang gigit jari panik. Waktu sudah hampir tengah malam. Kontraknya hampir hangus. Tiba-tiba, si penulis ngeselin. Ihyun menghubunginya tepat di detik-detik terakhir yang menegangkan. Naskah akhirnya dikirim cuma 1 menit sebelum tenggat waktu. Sang editor sebenarnya sangat berharap melihat tulisan yang becus, mengingat Ihyun sering banget bikin kacau sebelumnya. Tapi kejutan luar biasa. Kongta, kalian dan aku pasti mikir ceritanya bakal jelek kan? Ternyata bobot ceritanya luar biasa epic. Tindak cucu Dohuan yang malah ditabrak mobil. Ternyata si badut ini terlalu percaya diri kembali sebagai peringkat C. Sudah setahun penuh dia dikirim latihan. Cobaannya kocak habis. Bayangkan bro, kita ini dihajar habis-habisan oleh kanguru. Petinju, tapi dia yakin itu penting untuk mentalnya. Setelah latihan neraka tanpa henti siang dan malam, dia sukses melampaui ujian dan naik level dari peringkat D. Cowok halu ini juga anggota dari Guild Harmoni. Dia merasa sudah setara dengan senior peringkat C kebanggaan Guild. Tapi entah kenapa hari ini, markas Guild sepi banget. Yongsik langsung salah tingkah. Mikir seniornya pasti lagi nyiapin pesta kejutan untuk menyambutnya pulang. Dengan optimisme setinggi langit, dia masuk, bukannya pesta. Dia malah berpapasan langsung dengan Lee Hyun. Keduanya sama-sama bingung. Si penulis yang lagi menyamar ini dengan santai, memperkenalkan dirinya sebagai penjaga gerbang. Yongsik langsung emosi dong, dengar ada cecunguk level rendahan masuk ke guildnya. Yongsik belagu, sok jagoan pamer peringkat C, miliknya. Adik kecil ini benar-benar tidak sadar kalau dia lagi cari mati ngajak ribut pemburu legendaris. Lihan sendiri bingung lihat tingkahnya. Lagi pula, Sasang dan Sen sebenarnya masih merasa bersalah menyuruh Kaisar Petir bersih-bersih, markas dan jadi kacung. Mengerjakan tugas lainnya, kenapa orang sekuat dia mau gabung Guild Kroco? Tapi semuanya langsung masuk akal saat Lee Hyun membongkar identitasnya. Ini berarti dia mungkin tidak akan bareng mereka lagi. Sangat disayangkan banget karena mereka ngarep banget digendong pemburu legendaris buat menaklukkan dungeon tingkat tinggi. Dengan bantuannya jelas sangat mungkin guild mereka naik level tajam. Pemimpin guild sadar adiknya ini bertingkah terlalu naif dan bodoh. Mereka baru saja hampir mati konyol. Fakta gilanya, mutasi gerbang kemarin itu terjadi gara-gara level pemburu yang masuk ke dalamnya. Karena Lee Hyun diam-diam punya peringkat legendaris. Gerbang bereaksi ekstrim. Ini berarti setiap kali mereka masuk dungeon bareng monster overpower ini, nyawa jadi taruhan, tekanannya terlalu gila. Jadi apa kesimpulan kita? Jangan pernah meremehkan karakter utama kita. Sini kumpul, kita lihat sesuatu yang seru. Kalian pasti mikir Kaisar Petir mustahil gabung guild mereka kan? Setidaknya, itu dugaan mereka. Tapi begitu buka pintu, Yongsik malah asyik berhadapan dengan Lee Hyun.
Pemburu peringkat C ini sangat percaya diri. Dia pikir kemampuannya sudah setinggi langit dan bisa menyulap seorang pemalas menjadi pemburu peringkat A. Lucu banget, padahal si badut ini belum sampai level A. Pas Yongsik mau pamer soal dasar latihan, mendadak dua saudaranya datang mendekat. Yongsik ngarep momen haru bersalaman, malah wajah dan perutnya yang kena hantaman telak. Dia diperlakukan bak debu. Mereka langsung mencengkeramnya erat banget karena anak ini sama sekali buta. Soal siapa lawan bicaranya, Ahun asik menikmati drama komedi ini. Apalagi draft naskahnya kini. Makin mulus, sang editor super bahagia melihat nuansa realistis di sana. Kisahnya menceritakan protagonis heroik yang bertarung habis-habisan demi menyelamatkan semua sahabatnya dari bahaya raksasa. Hal dramatis ini jelas mendongkrak emosi cerita ke level maksimal. Melihat progres gila ini, Kyungmo sangat yakin ada harapan. Karya debut impian segera rilis. Hati Lee Hyun melonjak kegirangan. Pada akhirnya, semua keringatnya dibayar. Lunas ini memicu semangatnya buat terus riset dan perlahan tapi pasti, dia mulai merangkai jalan menuju tahta penulis besar. Tapi saat dia sibuk senyum sendiri di dunianya, anggota Guild Harmony justru mulai curiga. Mereka berbisik soal ketikan misterius itu. Jangan-jangan pria ini sedang mencatat semua aib mereka dan bersiap menghancurkan karir mereka besok. Ahun lalu bangkit dan bilang, punya hadiah spesial. Nah, perhatikan bagian ini. Auranya mendadak jadi super gelap dan menakutkan banget. Bahkan, sang Guild Master sampai gemetar. Refleks mengangkat tangan buat berlindung dan memohon agar adiknya diampuni kesalahannya. Padahal nyatanya, itu cuma tiket ekspedisi menuju gerbang. Ahun hanya ingin mereka berempat maju sebagai satu tim utuh. Yongsik langsung kegirangan mau unjuk gigi di momen emas. Ini, Sasong baru sadar kalau Kaisar Petir bakal ikut serbuan ini. Kejutan yang jauh lebih gila. Lee Hyun dengan santai bilang akan resmi gabung ke guild mereka. Dua saudaranya auto melongo dan membeku total. Yongsik dicuekin kayak anak kucing. Sementara Lee Hyun menegaskan dia cuma tertarik gabung karena punya satu tujuan khusus. Sang ketua guild memutar otaknya, memahami situasi aneh. Ini, jujur saja, melihat dewa pemburu sekelas dia nyasar di guild peringkat C sungguh tidak masuk akal. Sung Ho membulatkan tekad dan menerima Lee Hyun. Keputusan ini bikin adiknya sewot abis. Tapi, Sung Ho pasang wajah super serius. Dia mengingatkan kembali memori saat guild mereka baru dirintis. Berawal dari 5 orang, lalu membesar jadi 20 anggota. Semuanya bertekad kuat meraih puncak kejayaan, tapi satu persatu mulai gugur berjatuhan. Memaksa mereka menelan pil pahit, kenyataan yang kejam. Mereka memang tidak istimewa, namun jauh di lubuk hati, Sung Ho amat menyesal pernah menyerah. Mengejar mimpi, sekarang Sung Ho yakin pria ini bukanlah sosok pemburu legendaris. Dia cuma anak muda yang berusaha mengejar impiannya. Kalian ngerasain hal yang sama kan? Ini kesempatan kedua bagi mereka. Sung Ho pikir mereka harus maju demi Ji-ho. Mereka sepakat memperlakukan anggota baru ini benar-benar sebagai calon penulis novel sukses. Lee Hyun, si tukang angkat barang gerbang, terdiam mencerna kata Sung Ho dan langsung teringat keluarganya. Sasong juga paham situasinya dan akhirnya setuju Lee Hyun. Bergabung, Guild Harmony resmi dapat member baru. Di sisi lain, ada seorang mata-mata bayangan yang diam-diam memantau Lee Hyun, melaporkan segalanya ke markas, sementara Ahun lanjut mengetik. Seperti orang kesurupan, nyatet detail Yongsik. Orang-orang mulai menjauh karena mikir dia agak gila. Tiba-tiba staf terbelalak kaget. Ketua Guild Dowang mendadak muncul pakai setelan rapi banget. Dia tegas bilang ada urusan pribadi sama anak itu, lalu menyuruh kafenya dikosongkan. Para staf langsung patuh tanpa debat panjang. Gimana nggak kabur? Mereka disogok segepok uang tebal buat pergi. Duheng perlahan mendekati Ahun yang masih polos. Hatinya pria bertubuh besar ini langsung mendidih kesal. Kalau ingat si bocah ini pernah kabur darinya dulu. Auranya saja langsung bikin tekanan berat. Ahun pun menoleh. Pria kekar itu bilang kalau mereka punya masalah yang belum tuntas. Dan jujur, aku nggak nyangka banget endingnya sekocak ini. Duheng mendadak memeluk Kaisar Petir. Sini merapat. Kita bakal lihat interaksi kakek dan cucu jadi-jadian paling kocak hari ini. Jagoan kita ini lagi sibuk parah. Inspirasinya nulis novel keganggu. Sama kedatangan kakek Do Hwang. Meski cowok ini sangat keras kepala,
Do Hwang yakin banget Ah Hyun gak akan bisa kabur semenjak pensiun dari peringkat pemburu legendaris. Jagoan kita ini memang selalu mengabaikan pesan masuk. Alasannya simpel. Do Hwang itu selalu nelpon tanpa henti. Sang Master Gilda tentu saja membantah. Merasa Ah Hyun terus menghindarinya layaknya wabah penyakit. Padahal mereka berdua ini bahkan bukan keluarga. Do Hwang malah asyik mengklaim diri sebagai kakeknya Ah Hyun. Sementara itu, si calon penulis novel tetap cuek bebe. Dia bersikeras mau nyelesain novelnya. Do Hwang akhirnya siap buat pergi meninggalkannya. Tapi dengan satu syarat. Dia penasaran banget. Kenapa sang kaisar petir tiba-tiba kembali berburu? Pertanyaan serius ini sengaja diabaikan. Ah Hyun terlalu sibuk ngetik buat peduli. Pada akhirnya, kakek Do Hwang memutuskan bahas hal yang Ah Hyun suka. Seperti sepatu mewah permintaannya. Singkat cerita, kakek tua ini malah ngomel soal semua jasanya buat Ah Hyun. Akhirnya, sang mantan pemburu legendaris kita ini menjelaskan alasannya. Dia butuh identitas penjaga gerbang demi riset novelnya. Jadi, dia buat kesepakatan rahasia dengan Presiden Asosiasi Korea dan kembali jadi pemburu. Mendengar ini, Do Hwang pun hampir tersinggung. Kenapa nggak jadi penjaga di gildanya saja? Ah Hyun bilang itu terlalu gampang. Dia butuh realisme. Si kakek bingung. Parah. Ah Hyun mendadak bertingkah seolah dia punya gelar doktor dalam hal memahami perjuangan pemburu kelas bawah. Dia benar-benar lupa kalau kekuatannya itu super gila di luar nalar. Do Hwang sama sekali nggak paham. Tapi dia siap bantu bocah. Nih riset, dia malah bersikeras. Kalau Ah Hyun gabung gilda miliknya, masa depannya bakal terjamin sebagai penerus posisi Master Gilda. Nah, perhatikan baik-baik. Jawaban jagoan kita yang ngaku udah masuk gilda lain. Bikin kakek jantungan. Ah Hyun sama sekali nggak peduli posisi penerus. Mendengar dia sudah punya gilda, Do Hwang cukup terkesan. Dia bahkan mikir, apa gildanya harus beli saja gilda kecil yang merekrut sang kaisar petir? Ah Hyun memotong obrolan, malas dengar omong kosong kakek ini. Do Hwang kemudian mengubah suasana pembicaraan menjadi jauh lebih serius. Memanggil nama aslinya, ada ancaman nyata bahwa identitasnya bakal segera bocor. Sebagai Master Gilda Senior, dia ingin Ah Hyun selalu waspada, meski Ah Hyun sendiri sama sekali tidak takut pada ancaman semacam itu. Tapi Do Hwang yakin ini bisa membahayakan keselamatan orang-orang di sekitarnya, terutama yang lebih lemah darinya. Di tengah omelannya, Ah Hyun mendadak menyela untuk meminta maaf. Do Hwang jadi teringat masa lalu. Salah satu kenangan pertamanya saat bertemu dengan sang kaisar petir. Cowok itu baru saja menghabisi monster, tapi ekspresinya sangat datar. Ia terdiam sejenak sebelum kembali ke dirinya yang suka bercanda. Dia bahkan menawarkan Ah Hyun buat gabung gildanya kapanpun dia sedang kesulitan. Kakek ini akhirnya berbalik pergi. Dia tersenyum lega, senang melihat Ah Hyun merasakan kebahagiaan hidup sambil jalan. Dia nanya ke sekretarisnya soal biaya untuk mengakuisisi perusahaan penerbitan. Coba tebak kelanjutannya. Betul, masalah mengintai jagoan kita. Ah Hyun rupanya sedang diawasi para musuh. Mereka yakin 100% dia bukan pemburu kelas F lemah. Apalagi melihat koneksinya dengan Do Hwang dan Presiden Asosiasi. Tiba-tiba, Jinim menyadari sesuatu. Semua tahu kalau Do Hwang itu tidak ramah. Pada siapapun, dia terkenal sangat kejam. Jinim mulai bertanya-tanya, jangan-jangan rumor soal cucu yang disayanginya itu benar? Apa Ah Hyun ini benar-benar cucu kesayangannya? Saat Ah Hyun melangkah keluar kafe, Jin langsung memohon bawahannya membatalkan rencana pembunuhan. Dia benar-benar nggak sadar, sudah cari masalah besar dengan cucu kesayangan Do Hwang, tapi telat. Mobil melaju super kencang menabrak jagoan kita. Sayangnya, Jinim nggak bisa menghentikan situasinya. Para pembunuh ini menabrak Ah Hyun dengan kecepatan penuh. Mereka sangat yakin targetnya pasti tewas, tapi boom! Keduanya syok berat saat melihat Ah Hyun masih berdiri tegak tanpa lecet sedikit pun. Mereka mengiranya monster gila karena selamat dari tabrakan maut. Salah satu pembunuh mencoba menusuknya dengan senjata, sementara Ah Hyun, dia malah merasa sangat bersalah karena terlalu asyik konsentrasi main HP saat nyebrang jalan. Barulah dia sadar, dua preman ini mencoba menusuknya dengan senjata. Pelajaran buat kita. Jangan usik jagoan ini. Dia menghindar menangkap lalu menyetrum mereka sampai gosong. Musuh
tumbang dalam sekejap. Kekuatan luar biasa itu meledak, tapi sedetik kemudian, dia kembali normal dan tersadar. Sini ku beritahu. Kalian pasti mikir dia berlebihan, kan? Dia panik takut ada yang lihat kehebohannya tadi. Untungnya, dari kejauhan, Master Ang lagi dikerumuni banyak orang. Jadi bocah kita ini bisa santai sedikit. Dia beneran bingung, kenapa tiba-tiba apa mendingan dia langsung cabut dan nemuin presiden asosiasi aja ya? Setelah insiden gila itu, dia dibawa ke rumah sakit. Dahyun langsung minta maaf atas semua keributan ini. Gak habis pikir, pria-pria itu nekat banget. Hyun pun sadar, sang presiden asosiasi sepertinya tahu sesuatu. Sikap presiden mendadak berubah super serius. Usut punya usut, para penyerang tadi itu bukan kroco sembarangan. Mereka anggota Guild Scorpion, pimpinan Jinam, kelompok super berbahaya yang diam-diam beroperasi di dalam bayang-bayang. Asosiasi Korea geger sejak Kaisar Petir pensiun. Jinam ini orangnya manipulatif dan licik banget. Terkenal karena kelicikannya. Dia bakal lakuin segala cara demi tujuannya. Daehyun pun mulai cerita soal pertemuannya dengan pria berbahaya ini. Tapi tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya buat menatap Hyun. Rupanya ini adalah cara licik Jinam untuk membalas dendam. Balas dendam ke asosiasi. Karena nggak berani nyentuh si presiden. Dia malah menargetkan Rancor F ini sebagai gantinya. Gara-gara narik perhatian, dia jadi incaran. Daehyun kembali minta maaf karena udah bawa-bawa dia ke masalah ini. Tapi, wow, tekanan aura Hyun luar biasa kuat, sampai napas aja susah tanpa diragukan. Ini adalah kekuatan mutlak Kaisar Petir yang legendaris. Sang presiden langsung panik dan minta si pemburu buat tenang dulu. Perhatikan baik-baik bagian ini. Mereka kira dia bakal ngamuk parah demi melindungi guild barunya. Tapi, faktanya, MC kita malah super menikmati momen ini. Dia merasa rintangan ini bikin alur ceritanya makin seru. Kejadian ini menyadarkannya bahwa persaingan pemburu itu gila-gilaan. Bahkan di luar gerbang. Ini artinya, ancaman sekecil apapun bikin protagonis kita makin kuat. Hyun malah kelihatan senyum semangat dapat tantangan baru seperti ini. Dengan santai dia bilang ke presiden, tenang aja, dia bisa urus semuanya sendiri, tanpa butuh bantuan siapapun. Dahyun sampai melongo kaget dengernya. Tapi jagoan kita mikir, sedikit konflik itu penting, biar petualangannya nggak ngebosenin, bikin hidup lebih greget kan. Sekarang mari kita lihat Jinam yang lagi girang banget merintain anak Wanja. Disuruh batalin operasi, mereka malah nekat jalan terus. Ujung-ujungnya gagal total buat habisin target mereka. Bikin malu seluruh guild karena berakhir tepar di rumah sakit. Yang lebih konyol, anak buahnya sendiri bahkan gak sadar gimana mereka bisa kalah. Mereka mikir pasti ada pengawal super kuat yang berhasil numbangin mereka. Dengar laporan konyol itu, Jinam ngamuk dan langsung nendang orang itu sampai terpental. Dia benar-benar nggak tahu kalau pria yang dihadapinya adalah sang pemburu legendaris itu sendiri. Dia masih ngeremehin lawannya dan ngerasa kecewa sama kroconya yang gagal numbangin satu bocah. Tapi masalahnya makin panas pas dia akhirnya tahu fakta bahwa Dowan adalah kakeknya Hyun. Sekarang situasinya jadi super rumit, berhadapan sama ketua dari salah satu guild terbesar di dunia. Bukanlah bahan candaan, tapi Jinam gengsi buat mundur. Pas dia tahu Hyun itu bagian dari guild Harmony, dia niat buat memonopoli semua gerbang yang bakal dimasuki guild itu ke depannya. Dengan taktik kotor ini, si penjaga gerbang gak bakal punya guild buat diandalkan. Rencana busuk Jinam ini makin lama makin bergeser. Kalian dan aku pasti sepakat ini gila. Dia nekat banget mau menculik anggota keluarganya, Hyun, dan kejadian beneran. Waktu teman Hyun lagi jalan-jalan santai, tanpa firasat soal bahaya yang lagi ngintai. Anak buah Jinam bergerak cepat, sukses menculik cewek itu tanpa dia sadari sedikit pun. Apa yang sebenarnya terjadi? Cewek itu shock berat. Kenapa dari sekian banyak orang elit, malah dia yang diculik? Di markas Guild Scorpion, Jinam merasa di atas angin, halu banget mikir udah berhasil ngalahin Dohwan lewat taktik pengecut ini. Padahal Ranger S itu kelewat OP. Dia cukup kirim beberapa kapten aja dari guildnya buat menghapus total Guild Scorpion dari muka bumi. Tapi si Jinam malah jalan dengan asumsi bodoh bahwa Dohwan bakal lemah karena sayang cucunya. Dia mikir kakek itu cuma manusia biasa. Dan sekarang
Dengan Sandra di tangan, Dohwan gak bakal berani ngeluarin kekuatannya. Yang harus mereka lakuin cuma main aman dan mengendalikan situasi sesuai kemauan mereka. Penjahat halu ini benar-benar percaya diri banget bahwa ini tiket emas mereka buat ngendaliin Gordian Guild, lalu meroket jadi guild nomor 1. Paling besar se-Korea. Tapi dia salah perhitungan parah soal cucu perempuannya Dohwan. Saat dia merasa penasaran, percaya deh sama aku, pas Jinam buka penutup wajah Sandra itu, dia nyesel parah dan langsung nutup lagi. Siap-siap ya, kita bakal saksiin betapa gilanya berurusan langsung sama Crimson Flame. Dia membakar tali, bebas, lalu tertawa lepas mendengar ocehan mereka. Sambil nenjir, dia nanya, apa anjing penjilat dari Guild Scorpion udah bikin kesepakatan sama bos mereka. Wanita tangguh ini justru asik banget nikmatin momen penculikannya. Jadi, hiburan pribadi, jujur kasihan sama Jinam, nasibnya epes banget. Di sisi lain, Guilder Money udah ngumpul buat serbu gerbang. Yongsik yang ambisius pengen pamer trik baru ke Iheon. Tanpa sadar dia lagi ngajarin masternya yang nyamar. Ihan cuma santai mencatat semuanya. Sementara dua anggota lain deg-degan parah mikirin nasib mereka nanti. Yehombala. Berterima kasih ke Guildmaster, udah diterima. Mereka juga girang banget bisa masukin Ihena. Lagian, mereka bisa ikut raid ini murni karena izin dari Ihena sebelumnya. Gara-gara gengsi, mereka nyoba amanin gerbang sendiri. Guild Scorpion malah bikin situasi makin kacau. Ikut campur dan rebut gerbang inceran mereka. Dengar nama itu, ekspresi wajah Iheon. Tahan napas bentar. Disinilah ekspresinya berubah 100% ngamuk karena guildnya diganggu. Dia peduli banget, khawatir salah ngomong, suasananya jadi tegang abis. Tapi, bagaimanapun juga, lewat tatapan tajamnya, dia mutusin buat langsung ngadepin ketua Guild Scorpion itu. Tiba-tiba, masuk pesan dari Crimson Flame, foto selfie santai abis ngebantai Jinam dan anak, buahnya, kocak banget dia kirim ke grup chat kayak itu cuma hal sepele. Teru cerita soal Jinam, dalang penculikan itu sekaligus pemimpin Guild Scorpion. Pas baca pesan ini, wajah Iheon auto senyum. Dia nawarin tiket permintaan buat ngabulin satu keinginan si cewek. Sementara itu, Jinam lari terbirit-birit nyelamatin nyawa. Anak buahnya masih pada gagal paham sama situasinya. Crimson Flame biarin mereka gitu aja. Tapi hukuman kegagalan telak menanti tanpa ampun. Jinam ngamuk karena mereka berani nangkep Hunter peringkat S. Mereka terlalu ngeremehin wanita ini. Semua jadi abu kemanapun dia pergi. Mirip inkarnasi iblis dengan kekuatan api. Gila yang bisa hangusin satu gerbang utuh. Penyihir api jenius, brilian, dan tak tertandingi. Bukan sekadar wajah cantik yang gampang diculik. Beruntung banget mereka nggak langsung dibakar di tempat. Jinam masih syok berat. Dia nggak nyangka kalung api itu nyelamatin sang cucu Dohwang. Padahal niatnya cuma ngejatuhin Iheon. Penguasa Guild Scorpion kini malah babak belur ngelawan Hunter peringkat F yang diremehkannya. Di tengah itu si kalung api muncul. Jinam ngarep, dikasih. Kalian pasti mikir dia ngampunin lagi kan? Jelas enggak. Satu jentikan jari dan api tanpa batas meledak gila-gilaan. Iheon minta tolong. Jadi dia nggak mungkin diam pas adiknya diganggu. Hidup Jinam hancur total. Ini bukti nyata main api kebakar sendiri. Guild Scorpion pasti ngerasain penderitaan ekstrem. Tanpa basa-basi, dia bakar markas itu sampai rata. Musnahin Guild Scorpion lewat serangan mematikan. Crimson Flame pergi dengan senyum puas. Berasa jadi superhero komik. Jinam dan anak buahnya langsung masuk rumah sakit. Rencana penculikan konyol itu malah berujung kehancuran total Guild Scorpion. Seluruh Korea heboh abis. Penculikan Hunter peringkat S ini bikin seisi negara ngetawain kebodohan. Guild Scorpion! Di tengah kekacauan itu, Kyumo waspada nerima pesan Ihon yang mutusin buat nunda kirim naskah sehari lagi. Mari kita intip kelakuan penulis jenius kita ini sekarang. Ternyata dia lagi stres berat, blank gak bisa nulis, adik perempuannya mulai hilang kesabaran. Tapi dia tetap keras kepala, malah nyuruh adiknya ngucapin kata ajaib kalau mau dapat jawaban darinya. Adiknya ogah dan langsung cabut. Sementara Iheon makin frustrasi, gak bisa nulis satu kata pun gara-gara gangguan Guild Scorpion. Apalagi adiknya ikut campur. Dengar itu, sang adik langsung nyekek lehernya. Kelakuan normal kakak adik banget kan? Ihon memohon dilepasin dan mulai ngejelasin alasannya bertingkah.
Gitu. Semua karena cecunguk dari Guild Scorpion ganggu guildnya. Akhirnya dilepasin, Iheon buru-buru narik napas. Bersyukur masih hidup hari ini. Tapi adiknya langsung shock berat, bener-bener nggak terima. Dengar kalau, jadi gimana menurut kalian? Ihon sampai mohon-mohon, adiknya jangan ikut campur urusan sebesar itu. Sini kumpul bareng aku, kita lanjut ceritanya. Awalnya rahasia, tapi cewek ini malah kabur dan cepu ke orang tuanya. Terus, semua orang jadi tahu. Bener-bener, adik yang ngeselin banget. Besoknya, Ahayon bawa rombongan besar atas nama keluarganya buat ngasih ucapan terima kasih ke semua anggota Harmony Guild karena udah nerima dia. Kelompok mereka beneran agak kewalahan sekarang. Saudaranya malah tidur pules banget. Yongsik lagi repot, jadi mereka nunggu sebentar sambil dengerin Suho cerita berita soal Scorpion Guild. Dia pikir mereka pantas kena karma. Padahal, dia sama sekali nggak tahu kalau cowok kita ini yang bikin guild itu hancur berantakan. Dia agak curiga dan yakin banget pasti ada alasan super kuat di balik jatuhnya Scorpion Guild. Padahal dulu mereka itu guild peringkat A yang sukses banget di mana-mana. Terus mereka mulai arogan nyerang guild peringkat C, bahkan berani nyulik pemburu level E segala. Petunjuknya jelas, mengarah ke satu titik. Cowok kita sekarang panik banget. Mikir apa Suho itu jenius dengan IQ ribuan yang tiba-tiba bisa nyambungin benang merah dan nebak identitas aslinya. Dia udah ketakutan bakal diusir langsung dari guild. Tapi ternyata Suho punya kesimpulan lain. Dia ngomong ke Hayen, yang udah melas minta jangan dikeluarin. Perhatikan baik-baik, kalian pasti kaget dengar ini. Kesimpulan si bro Suho, ternyata mereka bakal segera kaya raya. Entah dari mana logikanya, dia mikir mereka itu spesial banget. Karena para pemburu level tinggi sekarang lagi sibuk berebut gerbang yang mereka tawar. Pasti ada sesuatu yang super langka di dalam gerbang-gerbang itu kan? Ini jelas, pertanda hoki besar bakal datang. Mereka bakal gampang masuk ke sana kalau guild jahat itu sudah musnah. Tapi ocehan halunya langsung diputus sama tendangan super telak dari kakaknya sendiri. Yang tidurnya keganggu gara-gara omong kosong Suho. Dia pikir Suho lagi halu. Tingkat dewa kalau mikir bisa. Kayak mendadak. Sementara itu, ketua guild cuma pengen buru-buru beresin raid karena ada urusan pribadi yang nunggu sebagai prajurit bayaran elit. Akhirnya lega banget bisa lolos. Terus, dia iseng ngecek ponselnya. Ada pesan dari editor buat bahas naskah terbarunya. Mendadak horor banget, dia langsung sadar kalau ini pasti sesi revisi yang bikin pusing. Siang harinya pas ketemu, editor itu jujur bilang sangat suka baca naskahnya. Yakin banget cerita itu punya potensi besar. Tapi masih ada celah kosong. Kyumo ngasih contoh nih. Pertumbuhan tokoh utamanya kerasa mandek total. Nggak ada progres jelas. Kapan coba si jagoan bakal naik level? Jadi, pemburu peringkat B. Emang sih ceritanya makin seru. Tapi alurnya tuh terlalu pasaran. Nggak ada momen yang spesial buat memicu perkembangan si karakter utama. Otomatis, alur ceritanya kayak jalan di tempat. Karakter utama itu boleh aja mulai dari nol, tapi perjalanannya harus penuh rintangan gila yang wajib ditaklukkan demi jadi kuat, menjadi jauh lebih tangguh. Soalnya, pembaca itu paling suka sama cerita dengan perkembangan karakter yang mantap. Kita semua sepakat kan? Bahkan 12 pemburu legendaris nggak langsung hebat. Mereka ngelewatin pertarungan super ekstrem buat sampai ke posisi sekarang. Dan gara-gara perjalanan unik mereka itulah, semua orang jadi benar-benar kagum bera. Tapi beda cerita sama Kaisar Petir. Dia itu rasul yang emang udah diberkahi bakat bawaan. Si Jagler, editor bilang dia wajib fokus penuh ke perkembangan tokoh utamanya sekarang. Bikin otaknya langsung jalan. Dia bakal masukin adegan epik di mana karakter utama mati-matian, ngelewatin rintangan. Super susah buat naik level. Editor langsung setuju sama ide keren ini. Dan akhirnya menyudahi obrolan. Hari itu, Ayan lega banget dapat pencerahan. Editor pun pergi, ninggalin satu PR penting buat Ahyeon. Dia harus mendalami makna pertumbuhan sejati. Biar bagaimanapun juga, proses karakter berkembang itu adalah fondasi paling krusial buat cerita. Konsep kerangka ini sangat menarik dan sukses bikin Ahyeon mikir. Keras buat protagonisnya. Pikirannya melayang jauh. Nyari tahu apa sih definisi pertumbuhan sejati buat seseorang? Malam harinya, Yejun mantengin layar komputer. Dia sibuk nyari referensi. Gimana cara terbaik menggambarkan evolusi karakter. Dinas Kanja. Terus, dia nemu satu saran bagus.
Katanya, jagoannya harus dikasih momen dapat kemampuan baru, yang jauh lebih kuat, atau nemu item legendaris. Awalnya sih, masuk akal. Dia cuma butuh nambahin adegan latihan neraka. Tapi pas baca baris selanjutnya, ada ide baru yang langsung meledakkan isi kepalanya saat itu. Dibilang kalau bikin karakter hebat itu bukan cuma soal otot. Kedalaman sejati justru datang dari proses perubahan mental. Dia baca penjelasan super panjang dari seseorang bernama Hungry. Katanya pertumbuhan internal itu tentang ngeberesin konflik batin, contohnya kayak ngebantu teman lewatin masalah. Nah, kalian rasa Yejun bakal sanggup nulis ginian nggak? Kayaknya dia pusing. Ayo kumpul sini. Kamu dan aku bakal bahas cerita keren hari ini. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Dia tersenyum lebar. Kalau nambah teman bikin kuat, dia sangat siap. Sementara itu, di gerbang lain, Mansa maju paling depan. Dia berhadapan langsung dengan beruang raksasa, melindungi semua anggota guild di belakangnya. Dia berteriak menahan formasi, tapi tiba-tiba beruang raksasa itu langsung menghantam tanah dengan sangat brutal. Serangan mengarah ke Mansa. Tanpa panik, dia langsung panggil timnya untuk membalas serangan itu sekarang juga. Timnya langsung melompat. Tebasan senjata mereka sukses merobek bahu monster raksasa itu dalam satu gerakan kilat mematikan. Sementara itu, Yejun asik mencatat teori kekuatan karakter di dalam buku catatan kecil. Kesayangannya, taktik lawan monsternya selalu sama. Pertarungan terasa sangat membosankan bagi Yejun yang sedang butuh inspirasi segar. Dia benar-benar kehabisan ide brilian untuk cerita novelnya. Dan ketakutan terbesarnya mulai menghantui isi kepalanya. Membayangkan editor memecatnya bikin dia super frustrasi. Gimana cara agar karakter utamanya bisa berkembang pesat? Coba tebak apa yang dia pikirkan. Kamu pasti ngerti. Pusingnya cari ide di medan tempur. Apakah Yejun berhasil paham rahasia kekuatan itu lalu mengubahnya menjadi adegan yang super epic? Kita nantikan. Kemenangan diraih. Beruang raksasa tumbang. Dan ketua guild sangat puas melihat kekompakan timnya hari ini. Ketuanya bangga, tapi Yejun malah masih berlutut lemas. Stres parah memikirkan ancaman pemutusan kontrak kerjanya. Yang Syik mendekati ketua, mengingatkan soal penutupan misi hari ini. Lalu bertanya santai, ada yang kelupaan? Pastinya, soal pembagian cuan. Mansa tersenyum tenang, menjamin bonus uang mereka bakal aman cair minggu depan. Mendengar kepastian uang itu, Yongsik super semangat. Dia langsung berteriak heboh, mengajak semua orang mengadakan pesta. Pesta penyambutan Yejun si anak baru. Sayangnya Mansa menolak halus. Dia harus pergi secepatnya karena urusan penting. Urusan mendesak yang tidak bisa ditunda. Penolakan tiba-tiba ini jelas membuat anggota guild merasa sedikit khawatir. Mereka belum tahu. Mansa menanggung beban super berat sebagai tulang punggung keluarga di rumah. Pria tangguh ini pulang naik bus. Mampir ke sebuah toko, lalu membeli satu buku dan bunga cantik. Membawa hadiah spesial itu, dia bergegas lari menuju rumah sakit tempat istri dan putranya sedang dirawat intensif. Tiba di sana, wajah putranya ceria banget. Dia pamer karena sukses menahan lapar seharian di kamarnya. Ayahnya sangat bangga. Sebagai hadiah kecil, Mansa langsung memberikan buku keren yang baru saja dibelinya tadi. Mata anak itu berbinar. Rupanya itu novel aksi favorit karya penulis terhebat yang selama ini dia idam-idamkan. Novel petualangan aksi murni tanpa bumbu romansa murahan. Benar-benar sangat sesuai dengan selera putranya. Dia mengucapkan terima kasih dengan senyum paling bahagia. Mansa lalu menoleh lembut menatap ke arah istrinya. Bunga cantik itu diserahkan sebagai hadiah perayaan hari pernikahan mereka. Wajah lelah sang istri seketika berubah lembut. Ruangan itu terasa penuh cinta. Tapi tunggu sebentar. Tepat saat mereka berdua hampir saja berpelukan hangat. Pegangan ya, kamu pasti shock lihat ini. Tiba-tiba anak mereka kolaps dan hilang kesadaran total seketika. Kondisinya kritis. Dokter langsung berlari memberikan tindakan medis darurat. Sambil menyuruh kedua orang tuanya untuk tetap tenang. Sayangnya, ada kabar buruk. Dokter memperingatkan kalau penyakit langka anak ini bereaksi sangat parah jika terkena sihir. Jika terpapar sihir lagi, fisik mungilnya bakal hancur. Operasi besar harus segera dijadwalkan secepat mungkin hari ini. Tangan Mansa bergetar hebat. Dia mengangguk pelan. Sadar betul seberapa gawat ancaman yang menimpa nyawa putra kesayangannya. Dokter paham Mansa sedang shock berat dan butuh waktu sendiri. Mansa dia membeku. Meremas kedua tangannya kuat-kuat.
Pikirannya langsung kacau balau. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk membayar biaya operasinya yang selangit? Haruskah dia berutang lagi atau nekat jadi tentara bayaran gila demi mengumpulkan dana darurat ini? Istrinya menangis diam-diam di samping ranjang. Mansa perlahan mengusap air mata istrinya. Berjanji, dia yang bakal mengurus semuanya. Dia memintanya tidak cemas, memikirkan biaya. Tiba-tiba saat mereka mengobrol, anak itu merespons perlahan. Bocah kecil itu membuka mata perlahan. Hati kedua orang tuanya langsung lega luar biasa melihat jagoan mereka sadar. Mansa menanyakan kondisinya. Tapi bukannya mengeluh, anak hebat ini malah terus meminta maaf karena jatuh sakit lagi. Mansa berusaha menenangkannya dengan kuat, bilang ini sama sekali bukan salahnya. Tapi sang putra terus meratap sedih. Anak itu merasa membebani hidup ayah dan ibunya. Kalimat polos tersebut langsung menghancurkan hati sang ibu berkeping-keping. Sambil menangis sesenggukan, ibu hebat ini berjanji akan berjuang mati-matian demi kesembuhan total. Putra kesayangannya, apapun risikonya, kamu dan aku pasti setuju kan? Ayah tangguh ini pahlawan sejati. Di luar sana, Mansa siap bertaruh nyawa. Sini kumpul barengku. Mansa melangkah, gontai di jalanan. Bang menolak pinjamannya karena dia sudah punya tunggakan. Tanpa pilihan lain sama sekali. Pria tegar ini akhirnya kembali turun gunung sebagai seorang tentara bayaran. Dia bergabung dengan sebuah tim, siap membasmi monster dan mendorong fisiknya sampai ke batas paling ekstrem. Suatu hari, rekan setimnya kagum melihat semangatnya. Mereka penasaran. Kenapa sih Mansa ini berjuang sebegitu gigihnya? Apa dia lagi butuh uang? Mansa langsung mengangguk. Jujur butuh dana 200 juta won. Temannya kaget bukan main. Sambil garuk-garuk kepala. Dia ngingetin kalau pemburu kelas C mustahil dapat segitu. Tunggu dulu. Rekannya teringat sesuatu yang menarik. Dia langsung menelepon seniornya, seorang hunter elit. Dia menanyakan misi super rahasia mereka, apakah seorang pemburu kelas C bisa ikut ambil bagian? Begitu telepon ditutup, mata Mansa berbinar. Dia langsung berdiri dan bertanya tentang bayaran misi itu. Temannya mengangguk mantap. Misi ini luar biasa berbahaya. Tapi hasil bayarannya benar-benar sangat fantastis. Dengan tekad bulat bak baja, Mansa yang butuh biaya langsung menyetujui pekerjaan super nekat tersebut. Ini satu-satunya jalan buat nyelamatin buah hatinya. Rekan setimnya justru bimbang, takut Mansa akan celaka. Pekerjaan ini terlalu berisiko. Tapi sang ayah sudah nekat. Dia siap menerjang bahaya apapun. Tim akhirnya, jujur, sebuah guild mage kelas B lagi butuh tanker tangguh untuk maju menahan serangan musuh. Nah, perhatikan baik-baik. Tugasnya menahan monster agar penyihir bisa merapal mantra. Padahal ini gerbang kelas B. Level segitu jelas terlalu ngeri buat pemburu kelas C biasa seperti Mansa. Tapi asalkan dia sanggup. Bayarannya tembus 100 juta won. Angka gila itu bikin Mansa kaget, tapi temannya langsung kasih peringatan keras. Dia harus bertahan sendirian di garis depan, menahan gempuran monster mengerikan saat para mage bersiap. Risiko terburuknya, Mansa bisa saja tumbang tak terselamatkan dalam pertarungan brutal itu. Benar-benar gila! Lawannya monster kelas B. Namun demi sang anak tercinta, Mansa langsung setuju dan meminta mereka mengamankan posisinya. Keesokan paginya, hari penentuan tiba. Mansa sudah berdiri tegap dengan senjata besarnya di area dungeon. Di depannya ada sosok troll raksasa kelas B. Di belakangnya, rombongan penyihir sibuk merapal sihir berat. Dia ditugaskan jadi perisai utama. Meski aura troll itu luar biasa mencekam dan posturnya menakutkan. Mansa tidak gentar. Dia memasang kuda-kuda kokoh di hadapan bos itu. Menggenggam pedang besarnya sekuat tenaga. Boom! Troll itu mengayunkan kapak raksasa. Setiap benturan serangannya bikin tubuh Mansa bergetar ngeri sampai tulang. Pertahanannya hampir jebol menahan kekuatan buas itu. Kedua lengannya gemetar hebat akibat benturan kapak mematikan. Kalian pasti paham perasaan ini. Di titik terendahnya, bayangan masalah finansial kembali menghantui pikirannya. Tunggakan sewa rumah yang mencekik, ancaman pengusiran bulan depan, sampai uang sewa kantor serikat yang numpuk. Tapi yang paling penting, biaya operasi anaknya. Semua beban berat ini justru jadi bahan bakar tekadnya. Gempuran monster itu ibarat badai topan. Namun, sang ayah pantang mundur. Dia terus memegang teguh harapan besar. Pekerjaan ini akan menafkahi keluarganya, mengamankan masa depan anaknya yang sedang sakit. Tapi, sayangnya,
Serangan troll semakin ganas. Satu ayunan brutal menghancurkan pedang Mansa berkeping-keping dan menghantam dadanya telak. Hantaman dahsyat itu melemparnya ke tanah. Tubuhnya terluka sangat parah. Saat penyihir akhirnya melancarkan serangan balasan, air mata mengalir deras di pipi ayah tegar ini. Pikirannya melayang pada sang anak. Hatinya hancur berkeping-keping. Dia merasa hancur sebagai seorang ayah. Gagal mempersembahkan kehidupan yang lebih cerah untuk putra kesayangannya. Sementara itu, nun jauh di apartemennya, Yejun sedang tenggelam dalam pikirannya. Pemuda ini merenungkan makna sejati dari kekuatan. Lamunannya langsung buyar oleh dering telepon. Suara dari seberang sana membawa kabar buruk soal kondisi Mansa. Berita itu menyambar Yejun bagaikan petir di siang bolong. Mansa dilarikan ke rumah sakit didampingi istrinya. Sang istri menangis histeris di sisinya. Yejun dan Sancho tiba dengan wajah pucat penuh rasa cemas. Melihat Mansa terbaring lemah tak berdaya, Yejun langsung sadar pria ini sudah terlalu keras membanting tulang. Semuanya demi membiayai pengobatan putranya yang kritis. Sancho pun mengangguk membenarkan. Mansa menyimpan penderitaan ini sendirian, menganggap mereka semua seolah orang asing. Mendengar fakta tragis ini, Yejun langsung maju menawarkan bantuan total. Sancho terdiam sejenak. Ekspresi wajahnya berubah jadi penuh pertimbangan. Dia tahu betul identitas Yejun sebagai Maharaja Petir yang sakti. Namun secara mengejutkan, Sancho menggeleng pelan. Sampai di sini kita pasti penasaran kan? Yejun sangat kaget dan menanyakan alasan Sancho menolak bantuannya. Mari kita mulai kisahnya. Mereka ragu untuk membantu Manso. Takut dia malah akan merasa kecewa pada dirinya sendiri. Sebagai gantinya, mereka mencari cara lain untuk mendukungnya. Saat Sun bersiap pergi, wajah Yejun langsung mengeras penuh tekad. Dia dengan sangat meyakinkan berjanji pada Sun untuk membantu. Bukan sebagai sang kaisar petir yang hebat, melainkan sebagai adik bungsu. Sesaat kemudian, Yejun tiba di markas perkumpulan tentara bayaran yang sangat kacau. Dikepung sekawanan tengkorak, mereka yang frustrasi langsung menyuruh para tanker peringkat C maju. Serangan kejutan dari belakang sukses besar, mengecoh para tengkorak menyebalkan itu. Setelah serangan sihir terakhir dilepaskan, kelompok tersebut akhirnya bisa mengambil waktu untuk beristirahat sejenak. Sancho dan Yang Sik tampak ngos-ngosan mengatur napas, meski baru saja berhasil mengatasi kerumunan. Monster kecil tadi, mereka jelas sudah mencapai batas maksimal, padahal sebentar lagi akan menghadapi bos peringkat B. Saat sedang duduk dan merenungkan sesuatu di depan gerbang monster, Sancho mendengar dua penyihir mulai bertengkar. Mereka mengeluh seharusnya menyewa tanker peringkat B saja, karena sangat ragu Sancho dan Yang Sik sanggup bertahan melawan bos nanti. Sang pemimpin kemudian ikut campur, mengingatkan mereka kalau menyewa tanker peringkat B. Itu harganya terlalu mahal, dan dana mereka sedang tipis. Dia juga menambahkan kalau performa tentara bayaran peringkat C sebelumnya lumayan bagus, jadi dia masih sangat optimis kalau Sancho dan Yang Sik juga pasti sanggup. Perhatikan baik-baik ya. Mendengar ini, dia langsung memikirkan konsekuensi fatalnya. Sungguh mengerikan jika mereka sampai gagal. Tiba-tiba Yejun datang bergabung, tapi wajahnya terlihat sangat pucat, seperti zombie. Sun sampai panik menanyakan keadaannya. Namun, Yejun malah tertawa lepas dan dengan sangat percaya diri menyatakan kalau mereka pasti bisa mengalahkan bos itu. Dia langsung mendesak semua orang untuk mengikutinya masuk. Dan akhirnya, pertempuran super kacau di ruang bos pun pecah. Sayangnya, serangan para penyihir itu hanya mengenai Kroco, bukan bos aslinya. Ini membuat mereka kebingungan. Apakah ada orang lain yang sudah menumbangkannya duluan? Salah satu penyihir akhirnya mengusulkan agar mereka segera mundur hari itu juga, karena terlalu banyak monster kecil dan para penyihir sudah kehabisan energi sihir. Mereka, selain itu, mereka benar-benar tidak paham kenapa sang bos belum muncul. Padahal sebagian besar, gerombolan monster sudah disapu bersih. Kini mereka paling banter hanya bisa melemparkan satu atau dua sihir lagi. Sang pemimpin menyadari bahwa dengan sisa mana yang nyaris kosong dan kekuatan terbatas dari pemburu peringkat C, mereka jelas takkan sanggup melawan bos jika tiba-tiba muncul. Dengan sangat berat hati, ia memutuskan untuk mundur dan memerintahkan semua orang kembali esok hari untuk menyelesaikan misi ini. Nah, tepat saat kelompok itu bersiap pergi meninggalkan lokasi, Yejun memanggil sang pemimpin. Coba tebak, dia heran kenapa mereka menyerah, padahal pertarungan aslinya baru saja dimulai.
Sang pemimpin sempat bingung, sampai akhirnya Yejun menunjuk ke arah sebuah fenomena yang sangat aneh. Kepala, minen tengkorak tiba-tiba mengapung, menyerap tulang-tulang dari monster yang telah hancur berserakan tepat saat itu. Memancarkan aura bos monster peringkat B yang super besar. Sesosok tengkorak raksasa langsung terbentuk tepat di hadapan mereka. Kemunculan tiba-tiba bos ini sukses bikin semua orang jantungan. Meski panik, sang pemimpin dengan cepat membangkitkan semangat tempur. Kumpulkan sisa mana yang ada, dan bersiaplah bertarung habis-habisan. Para penyihir langsung memanggil mantra terakhir yang mereka miliki. Menembakkan sihir bertubi-tubi ke tengkorak raksasa itu. Tapi gila, serangan mereka sama sekali tidak berpengaruh. Sebagai balasan, bos monster itu perlahan mulai mengangkat senjatanya. Yejun langsung memberi sinyal menyerang. Sancho dan Yang Shik melesat maju dengan sangat ganas, siap untuk menebas kaki. Serta bahu tengkorak itu dengan presisi dan kekuatan yang gila. Para penyihir sontak terkejut. Tak percaya melihat apa yang baru saja terjadi. Pemburu peringkat C biasa sedang menghajar bos peringkat B tepat di depan mata mereka saat pertempuran. Terus berlanjut, Yejun hanya berdiri santai mengamati pertarungan dengan senyuman yang sangat percaya diri di wajahnya. Sementara itu, Sancho dan Yang Shik terus bergerak mengikuti strategi Yejun. Rupanya, Yejun sudah merancang rencana brilian ini dengan mempelajari buku panduan dari asosiasi dan melakukan risetnya sendiri. Di dalam buku catatannya, dia dengan jelas menunjukkan letak titik lemah sang tengkorak, terutama pada bagian sendi-sendi krusial yang mengatur pergerakannya. Yejun menjelaskan kalau menghancurkan persendian ini adalah kunci vital untuk menaklukkan monster tersebut. Makanya dia memerintahkan mereka berdua menyerang si kerangka tepat pada titik lemah ini. Sebelum sang bos sempat melancarkan serangannya, Suncu sungguh takjub dengan persiapannya. Menurut kalian, apa cita-cita sebenarnya dari bocah jenius yang pemalu ini? Ayo kita mulai keseruan ini. So dan Yang Sik langsung gas menyerang kerangka itu habis-habisan. Mengincar semua sendinya, mereka membawa catatan taktik Yejun yang super detail tentang cara menghindar ke kiri, kanan, dan cara mengecoh monster itu. Mereka pun bergerak lincah mengikuti rencana. Boom! Yang Sik melompat sangat tinggi dan menghantam lutut lawannya, membuat monster raksasa itu berlutut. Melihat celah itu, Yejun langsung berteriak. So segera melompat, mengincar tepat di inti kerangkanya. Dengan kekuatan penuh, So turun dan mengeluarkan jurus tebasan silangnya untuk memberikan pukulan penentu. Tepat ke arah intinya, tapi kejutan besar. Serangan itu memantul keras membuat mereka berdua terlempar. Mundur ke belakang, monster itu kembali berdiri tegak menantang. Membuat kedua pemburu kita kebingungan. Apa langkah selanjutnya nih? Yejun yang mengawasi dari jauh, mulai sadar kalau taktik cemerlangnya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Taktik itu butuh kekuatan besar. Para penyihir yang cuma menonton pun mulai panik takut akan kalah. Tapi tunggu, Yejun dengan tenang melangkah maju. Siap mengerahkan kekuatan wujud. Kaisar petirnya. Tepat saat dia mau ikut campur, So menahannya. Dia langsung mengingatkan Yang Sik soal combo andalan mereka di masa lalu. Yejun sampai kebingungan. Taktik super rahasia apa yang sedang mereka bicarakan saat melawan bos lain dulu. So memberi isyarat menggabungkan kekuatan. Dan Yang Sik langsung setuju 100%. Mereka mulai dengan mengalihkan perhatian si monster. Yang Sik dengan gaya khasnya mulai mengejek habis-habisan. Berteriak menantang untuk memancing emosinya. Benar saja. Taktiknya berhasil. Monster itu langsung mengejar Yang Sik yang lari terbirit-birit, menyuruh So cepat bertindak. Tiba-tiba saja, So berhasil menjerat kaki monster raksasa itu hingga kehilangan keseimbangan dan jatuh berdebum. Ini dia momennya. Kedua pemburu kita melompat menyatukan serangan pedang mereka. Bam! Mereka menusuk inti monster itu bersama-sama. Benturan pedang ini melepaskan ledakan energi super kuat. Raksasa itu pun runtuh perlahan jadi debu udara. Para penyihir yang melihat aksi gila ini terdiam melongo saking kagumnya. Setelah sadar mereka selamat, sorak-sorai perayaan pun pecah. Yejun di sana juga sangat takjub melihat ketangguhan duo ini. Dalam kondisi kritis, mereka mampu menciptakan taktik serangan baru dengan kekuatan murni mereka. Kalian setuju kan? Inilah perkembangan karakter paling epik. Sementara itu, di rumah sakit,
Tubuh Manso terlihat bergetar hebat. Pikirannya dihantui bayangan sedih anaknya yang terus meminta maaf karena dianggap jadi beban keluarga. Tiba-tiba dia terbangun kebingungan di kasur rumah sakit. Kepanikan melanda saat dia sadar. Kalau pencarian uang untuk operasi sang anak ternyata gagal, stres berat menghantamnya. Dia benar-benar bingung harus melakukan apa lagi sekarang. Kebetulan banget teman-teman Ghoul-nya datang. Melihat ketua mereka sangat terpuruk, mereka langsung mengomelinya. Karena memendam beban sendirian, Manso yang merasa sangat gagal hanya bisa menunduk dan meminta maaf tulus. Tapi kejutan, teman-temannya tersenyum dan bilang kalau selama dia dirawat, mereka diam-diam mengambil banyak misi. Hasilnya, uang operasi anaknya sudah terkumpul lunas. Mendengar kabar itu, Manso sungguh syok. Perasaannya campur aduk antara lega dan terharu. Belum selesai kejutannya, mereka langsung menyerahkan semua uang hasil kerja keras itu ke tangan Manso. Bukti nyata usaha mereka demi biaya operasi anaknya. Namun, Manso malah keras menolak uang itu. Kelompoknya kaget setengah mati. Bertanya-tanya, apakah Manso tidak lagi memikirkan nasib anaknya? Mereka menjelaskan betapa kerasnya mereka bertaruh nyawa demi mengumpulkan dana itu. Murni ikhlas tanpa minta diganti. Tapi Manso tetap bersikeras bahwa semua musibah ini murni kesalahannya. Dia menyalahkan dirinya atas nasib Guild. Tiba-tiba, Manso kembali terlempar ke masa lalu. Mengingat para pemburunya yang terkapar kelelahan di lorong usai misi panjang. Kerja bagai kuda tapi hasilnya cuma dapat upah minimum yang bikin nangis menahan lelah berlebihan. Saat asyik ngobrol, sang wakil ketua datang mengeluh tajam. Protes soal misi pembersihan gerbang yang tak pernah usai. Dia menyoroti, kalau dengan sistem begini, Guild Scorpia mustahil bisa naik kelas ke peringkat B. Wakil ini malah menghasut mereka pindah ke guild baru bentukannya. Menyebut kalau selama ini mereka kerja keras tanpa hasil. Manso yang duduk terdiam mendengar provokasi itu merasa gagal memikul tanggung jawab. Esok harinya terungkap fakta mengejutkan kalau Richard yang biasanya super diam, akhirnya angkat bicara. Dia membongkar rahasia kalau tahu soal musuh utamanya. Sampai sini dulu ya. Janji deh kelanjutannya bakal lebih gila. Teman-teman, kalian harus lihat ini. Bagi Ijun, Manso masuk gerbang bukan cuman demi naik level. Dia bertarung demi keluarga dan gilda. Itulah keberanian sejati dari seorang ketua sejati. Ijun dengan tulus bilang, sejak gabung gilda, prioritasnya langsung berubah menjadi keluarga nomor 1. Dia tahu kehangatan ini langka. Makanya, dia bertekad terus bantu gilda dan mengukir kisah hebat ini. Mendengar pengakuan tulus itu, Manso akhirnya sadar. Selama ini dia terlalu keras kepala dan egois. Dia mengabaikan perasaan rekan-rekannya dan cuma mikirin bebannya sendiri. Tapi, sekarang Manso mulai berubah. Dia berjanji akan mengandalkan mereka kalau ada masalah. Seluruh anggota gilda langsung lega melihatnya. Ketua mereka akhirnya mau terbuka. Ijun antusias ingin langsung bantu. Dan Manso membalasnya dengan candaan ringan. Suasana jadi hangat. Tapi di sudut kota lain, monster kelelawar raksasa sedang menciptakan kekacauan total. Para pemburu elit maju. Do Hwang memimpin barisan depan dan langsung memerintahkan formasi serangan penuh. Jangan berkedip. Perhatikan baik-baik. Sebelum formasi siap, monster gila itu langsung menyapu separuh pasukan mereka. Bencana belum selesai. Monster itu menembakkan bola api raksasa tepat ke arah Do Hwang. Beruntung, serangan fatal itu berhasil ditahan perisai raksasa. Itu Yisan, sang tanker peringkat S yang tangguh. Yisan memastikan kondisi Do Hwang, sang komandan selamat. Tapi pemandangan di sekitar mereka sungguh mengerikan. Pasukan elit pertama dan kedua telah tumbang. Dan bos monster bernama Diablo ini masih berdiri kokoh. Ancaman peringkat SS sungguhan. Melihat pasukannya hancur, Do Hwang berteriak menyuruh He Yujun segera memulihkan mereka. Sang healer sudah bertindak. Tanpa pikir panjang, Do Hwang menghunus pedangnya. Siap berkorban demi mengalahkan bos. Diablo mengamuk lagi. Tapi tiba-tiba, suara petir memekakan telinga, merobek langit. Membuat semua orang terkejut. Sang kaisar petir turun tangan. Sihir roda petirnya menghantam monster itu dengan serangan super telak. Gelombang kejutnya bikin Do Hwang terpental. Dia langsung mengenali sosok itu Heyun, cucunya yang ketus. Tapi cucunya selalu datang tepat waktu. Lucunya, Heyun malah mengelak dan bilang dia datang ke sini.
cuman buat minta tolong. Sementara itu, keramaian luar biasa terjadi di bandara. Semua orang heboh, menunggu seseorang. Begitu dia muncul, kilat kamera dan sorakan meledak. Sosok legendaris itu adalah Sato. Satu dari 12 rasul, sang dewa pertempuran. Sato tidak basa-basi, dia langsung menemui Park. Park benar-benar syok melihat seberapa cepat dia tiba. Sato meminta maaf sambil menyodorkan sebuah surat. Surat khusus dari Presiden Asosiasi. Park jelas penasaran. Rahasia besar apa yang ada di dalamnya? Aku tahu kalian bakal kaget dengar ini. Park membaca surat itu dan terpaku Destroyer dan Jaina. Tela tiada. Sato mengonfirmasi 2 dari 13 bintang Azure ditumbangkan. Park merasa ini gila. Bintang Azure adalah pemburu elit papan atas dunia. Kekuatannya nyaris menyentuh batas legendaris. Tentunya di bawah 12 rasul. Siapa monster yang sanggup mengalahkan mereka? Kepala Park makin pusing dan syok. Saat nama Black Spear disebut sebagai pelakunya, Sato jujur mengaku kalau dia sendiri belum terlalu paham soal organisasi rahasia ini. Presiden asosiasi pastinya punya informasi yang jauh lebih detail lagi. Karena kekacauan serupa mulai meledak di seluruh penjuru dunia. Mendengar itu, Park langsung sadar satu hal. Kelompok ini bahaya besar. Black Spear ini kaum ekstremis yang menganggap manusia tanpa kekuatan. Anjala pion yang wajib tunduk. Pada mereka, pemerintah di berbagai belahan dunia sudah melabeli mereka sebagai teroris dan mulai memantau pergerakan mereka. Tapi Sato bilang, setelah insiden gila ini, label teroris saja sudah tidak cukup untuk mendeskripsikan mereka. Sato lalu mengulurkan tangannya, menyampaikan pesan utama bahwa Presiden Asosiasi mengajak kedua negara beraliansi. Tanpa ragu, Park langsung berjabat tangan. Kerjasama disetujui. Sato menyuruhnya membaca dokumen itu untuk rincian lengkapnya. Meski begitu, Sato dengan percaya diri merasa Presiden terlalu parno. Dia sangat yakin bisa melenyapkan seluruh kelompok ekstremis itu sendirian. Saha, Park, cuma manggut-manggut. Maklum, Sato ini rasul elit. Nah, setelah urusan pesan beres, Sato mendadak teringat dia punya janji temu penting lainnya. Sementara di markas Gilda, keluarga Manso sedang asyik pesta. Pesta besar. Yongik mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, merayakan kepulangan Manso yang baru saja menamatkan pelatihannya. Ditambah lagi, sambutan untuk Ijun si bungsu. Dia juga mendoakan kesehatan Manso dan putranya. Selesai bersulang. Gimana menurut kalian, kawan? Epic banget kan? Lucunya, Yongik malah makan rakus sampai Sun harus menyeretnya pergi. Setelah menjatuhkannya, Keluso menemukan benda ini. Sarayun diam-diam asyik menghabiskan makanannya sampai semua orang kenyang. Ikuti aku, kawan. Walau perutnya membengkak seperti balon, dia tetap nekat ingin berbagi es krim lezat. Dan meskipun yang lain pergi, Manso dan Ijun mulai membersihkan meja bersama. Manso bilang dia mendengar Dao Huang menyebut Ijun sebagai cucunya, lalu bertanya, apa itu benar? Ijun santai menyangkalnya. Itu cuma sebutan biasa dari Dao Huang. Manso kemudian mengungkapkan bahwa Dao Huang datang ke rumah sakit, memindahkan mereka berdua ke kamar VIP, dan membayar semuanya. Dia bahkan menawarkan rumah. Tapi Manso menolak barang gratisan itu. Dia pun memutuskan untuk membalas kebaikan tersebut dengan memperluas guild seperti saran Ijun. Manso kini berencana untuk mulai merekrut anggota baru setelah sembuh total. Ijun mengangguk setuju. Sangat penasaran melihat bagaimana petualangan epik ini berkembang bersama rekrutan baru. Saat lanjut bersih-bersih, Ijun tiba-tiba melihat. Perhatikan baik-baik bagian ini. Melihat asap hitam misterius, dia pamit pergi lalu meluncur cepat dari apartemen memakai kekuatan petir sang kaisar. Mendarat di taman, dia langsung merasakan aura yang sangat aneh. Di udara, baru saja berpikir, sesuatu mendekat cepat. Tanpa ragu, Ijun berbalik dan melepaskan tendangan. Super kuat yang memukul mundur musuh. Sosok itu menyerang lagi, menghancurkan tanah. Tapi Ijun dengan mudah menahan tinjunya. Ternyata itu Sato. Yang memuji hebatnya Ijun, mengaku sempat berpikir dia sudah karatan, tapi Sato takjub melihatnya makin luar biasa. Mereka berdua lalu saling sapa, dan Ijun memamerkan karir menulisnya sekarang. Tentu saja, Sato sangat syok. Dia tidak percaya bagaimana bisa seorang pahlawan umat manusia mendadak hilang cuma buat jadi penulis kutu buku. Sato jujur mengakui bahwa mengira Ijun akan langsung menyerah. Seingatnya, Ijun itu selalu terlihat malas dan cepat puas. Ijun
Santai bilang menulis itu seru dan memotivasinya jadi lebih baik. Tapi Sato tiba-tiba punya sesuatu yang penting untuknya. Mereka perlahan tenggelam dalam pikiran berat tentang misi level bintang 13 itu. Dia sangat sadar, hanya Rasul kedua yang bisa menghentikan Black Spear. Tapi masalah terbesarnya ada pada Park yang gagal total saat mencoba membujuk Ijun yang cuek bebek. Park mulai sangat panik dan cemas. Takut. Kalian bisa merasakan stresnya kan? Semuanya makin tak terkendali. Tekanan menguasai Park. Apalagi karena Ijun bersikeras mau pensiun karena penelitiannya hampir selesai. Padahal Park tahu pasti Ijun sanggup selesaikan misi. Kalau saja dia mau. Saat Park hampir meledak karena emosi, asistennya tiba-tiba berdiri kaku di balik pintu, menunggu bosnya tenang. Setelah Park bisa menghela napas, asisten itu masuk dan langsung memberinya daftar peringkat asosiasi terbaru. Daftar ini menyoroti wajah-wajah pemburu pendatang baru paling hebat. Dan sang asisten melaporkan bahwa seorang pemburu jenius dari negara mereka sukses merebut posisi pertama. Tanpa membuka bukunya, Park sudah menebak itu Chasyong, sang setan pedang legendaris yang diakui terbaik di antara semua pemula Korea. Chasyong itu jenius gila yang tembus peringkat S dalam waktu kilat setelah Awakening. Dia bahkan menguasai senjata paling epik dari era gerbang besar, bernama Bulan Gelap. Cuma 2 orang dalam sejarah yang berhasil mengontrak Bulan Gelap dan menembus level legendaris. Park benar-benar sangat bersemangat membayangkan Chasyong menjadi legenda. Itu berarti Korea bakal punya 2 sosok pemburu legendaris, membuat negaranya berkuasa di puncak dunia. Dia langsung berkhayal jadi presiden asosiasi paling top dan bebas mengejek presiden India. Saat Park tertawa kesetanan, asistennya merinding canggung. Park terus ngelantur. Sembarangan. Koar-koar mau buktikan pada Ijun kalau dia jadi presiden, si kutu buku itu tak bisa pensiun begitu saja. Tepat saat dia bicara, Ijun mendadak muncul, bikin Park jantungan parah saat melihat senyuman jahatnya. Ijun menyuruhnya lanjut bicara. Tapi Park yang pucat pasi langsung minta ampun. Dia bertanya, sedang apa Ijun di sana? Di saat bersamaan, sang setan pedang Chasyong berdiri di luar. Pedangnya, Bulan Gelap, berbisik mengingatkan kalau statusnya sekarang adalah pemburu peringkat S. Jadi, kalau dia memang ingin jadi petarung sejati, dia harus jauh lebih kuat lagi. Sementara itu, saat Park dan Ijun melangkah keluar gedung, Chasyong diam-diam lewat di sebelah mereka. Bulan Gelap mendadak syok berat merasakan aura kekuatan gila yang memancar dari Ijun. Jujur saja, kawan, monster sepertinya jelas bukan lawan yang pantas untuk ditantang. Sini ku beritahu, Chong sendiri kebingungan karena tak merasakan aura aneh apapun dari Ijun. Meski begitu, dia percaya pada insting Dark Moon. Pedang legendaris ini belum pernah salah, bertekad untuk tumbuh jauh lebih kuat. Chong akhirnya mengambil keputusan untuk mendekati Ijun. Nah, perhatikan baik-baik. Dark Moon memohon padanya agar berpikir matang sebelum bertindak terlalu jauh. Namun, bisa tebak kelanjutannya. Chong mengabaikan peringatan itu. Dia nekat mendekat, menempelkan pedang di belakang leher Ijun, menantangnya untuk bertarung.